Belasan murid tengah menjalani latihan harian mereka di medan perang. Lin Xian'er sedikit linglung dan gagal mengucapkan mantra baru yang telah dipelajarinya 7 kali berturut-turut. Berdasarkan permintaan sang guru, setelah melompat ke udara, tubuh harus berputar 2 kali. Setelah energi sejati mengalir, akan ada 4 siklon yang dilepaskan dari tubuh pedang. Keempat siklon ini akan seperti 4 bilah tajam yang berputar cepat, memotong benda-benda yang menghalangi jalannya menjadi 5 bagian. Tetapi Lin Xian'er tidak pernah mampu menembakkan 4 siklon sekaligus. Setelah percobaan ke-8 gagal, Lin Xian'er menyeka keringat di dahinya dan berdiri di sana siap untuk beristirahat sejenak. Xian'er, apa kau sudah mendengar Lian Xi sudah kembali, dan dia bertarung dengan Master Sun dari Aula Disiplin tepat setelah dia kembali. Aku mendengar dari beberapa saudara senior bahwa Lian Xi benar-benar bertarung dengan Master Sun hingga seri. Aku tidak percaya dia bisa bertarung dengan Master Sun hingga seri hanya dalam waktu setengah tahun. Teman wanita itu melihat Lin Xian'er berhenti berlatih, jadi dia datang dan berkata. Ketika Lin Xian'er mendengar nama Lian Xi, hatinya bergetar, tetapi dia tetap tersenyum lembut kepada teman wanitanya. Sudah kubilang, kurasa Tuan sedang memanggilnya saat ini. Lin Xian'er masih sangat khawatir tentang Lian Xi saat ini. Dia tahu temperamen Lian Xi yang buruk. Dia akan menghancurkan orang-orang dan hal-hal yang tidak disukainya. Guru Sun memiliki konflik dengannya hari ini, dan saya benar-benar tidak tahu apa hasilnya nanti. Saat ini, Lin Xian'er hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Lian Xi baik-baik saja. Saya harus mengakui bahwa saya tidak bisa tenang dan berlatih sepanjang pagi hari ini, dan sebagian besar alasannya adalah karena saya mendengar berita bahwa Lian Xi telah kembali. Setelah menarik napas beberapa kali dan merasa kekuatannya hampir pulih, Lin Xian'er siap untuk merapal ulang mantranya. Tepat saat dia hendak menarik kekuatan batinnya dari dantiannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Saat kau berada di udara, gunakan pinggangmu untuk mengerahkan tenaga, dan saat energi sebenarnya disuntikkan ke pedang dari pergelangan tanganmu, putar tubuhmu 3 kali dan selesailah sudah. Lin Xian'er melompat ke udara sesuai dengan instruksi kalimat ini, dan energi sejatinya mengalir dari dantiannya ke pedang peri. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini ada tepian yang hampir tidak terlihat pada sisi pedang ajaib itu. Dengan suara dengungan pelan, 4 bilah-bilah berwarna putih, berputar, seukuran piring muncul dari udara tipis, lalu melesat maju dengan cepat, meninggalkan 4 bekas luka mengerikan di pasir. Ah! Berhasil. Setelah mendarat dan melihat bahwa dia telah berhasil, Lin Xian'er tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Tepat saat dia hendak berbalik dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang baru saja mengingatkannya, ekspresi wajah Lin Xian'er tiba-tiba membeku. Lian Xi berdiri di belakang Lin Xian'er dengan tangan terlipat, tersenyum, menunggu gadis kecil itu melompat ke dalam pelukannya dengan gembira. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia melihat bahu Lin Xian'er berkedut sedikit, dan terdengar suara kedutan kecil dari Lin Xian'er. Xian'er, ada apa denganmu? Lian Xi tiba-tiba menjadi cemas. Baru saat itulah dia ingat bahwa Lin Xian'er bukanlah Arya. Arya adalah gadis kecil yang penuh gairah, dan mungkin saja dia akan melompat ke pelukannya dan menciumnya, tetapi Lin Xian'er pemalu pada dasarnya, jadi mustahil baginya untuk mengambil inisiatif untuk melompat ke pelukannya. Sambil memegang bahu Lin Xian'er, Lian Xi merasakan tubuh gadis kecil itu bergetar seolah tersengat listrik, kemudian Lin Xian'er perlahan berbalik. Meskipun masih ada air mata kristal yang menggantung di bulu matanya yang panjang, bibir Lin Xian'er melengkung ke atas. Kamu kembali. Nada bicaranya polos, tetapi kata-katanya tulus dan menyentuh hati. Lian Xi mengangguk pelan dan dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Lin Xian'er. Lin Xian'er tidak menghindar, tetapi mencondongkan tubuhnya ke arah Lian Xi, lalu dengan cepat menghindar, mukanya tampak ditutupi kain merah. Gadis ini masih pemalu seperti biasanya. Lian Xi merasa gelisah di dalam hatinya. Awalnya dia ingin diam-diam mengatakan beberapa kata manis kepada Lin Xian'er, tetapi karena terlalu banyak orang di sekitarnya, dia harus mengurungkan niatnya ini. Ling Chengzi tidak melakukan pelatihan lain hari ini, tetapi membiarkan semua orang bermain dengan bebas. Jadi semua orang mengelilingi Lian Xi dan memintanya untuk berbicara tentang apa yang telah dialaminya dalam 6 bulan terakhir dan apa yang terjadi antara dia dan Sun Dayong hari ini. Dibandingkan dengan 6 bulan Lian Xi berlatih, semua orang jelas sangat tertarik dengan apa yang terjadi hari ini. Lian Xi adalah pendongeng yang baik. Dalam ceritanya, Sun Dayong menjadi ibel yang melakukan segala macam kejahatan, dan ia berubah menjadi seorang pejuang yang melenyapkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Setelah pertempuran berdarah, ia akhirnya mengalahkan ibel besar dan membiarkan orang-orang hidup bahagia.
Lianxi, hebat sekali. Seorang murid laki-laki begitu gembira hingga tak kuasa menahan diri untuk bersorak mendukung Lianxi. Aku begitu mengagumi diriku sendiri, sehingga terkadang saat aku bercermin, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak memuja diriku sendiri, kata Lianxi sambil mendecakkan bibirnya. Melihat tatapan kagum dari orang banyak, Lianxi menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya hidup itu seperti sandiwara, semuanya tergantung pada kemampuan akting. Lianxi terjerat dengan murid-murid yang dikenalnya sepanjang hari, dan pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Lin Xian'er. Bahkan lebih mustahil baginya untuk pergi ke Tao Ningsui untuk menemui Arya. Sementara Lianxi terus berbicara tanpa henti, Lin Xian'er duduk patuh di sampingnya, menatapnya dengan linglung. Saat air liurku mengering, warnanya sudah gelap. Lianxi menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke asrama yang sudah lama tidak dilihatnya dan menjatuhkan diri di tempat tidur. Lianxi mengulurkan tangannya ke samping karena kebiasaan, tetapi tidak berhasil. Baru kemudian dia menyadari bahwa rubah kecil itu tidak mengikutinya kembali, tetapi tetap berada di Laut Cina Timur, menunggu untuk berubah menjadi bentuk manusia. Keesokan harinya sebelum fajar, Lianxi dibangunkan oleh Ling Chengxi. Murid-murid lain di asrama masih tidur. Lianxi memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Dia mandi dengan tenang dan mengikuti Ling Chengxi keluar. Sudah ada lebih dari selusin orang berdiri di halaman tidak jauh dari asrama. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian ketat, dengan pedang ajaib di punggung mereka, dan mereka semua tampak heroik. Mereka semua berakting. Melihat wajah para murid itu memerah seolah-olah mereka dicat dengan bubuk karena kegembiraan, Lianxi mendengus dan bercanda. Ling Chengxi menepuk bahunya dan berkata, aku tidak memberitahumu dengan jelas kemarin. Kami berangkat pagi ini. Apakah kamu membawa senjata? Selama cincin penyimpanan ruang ada di tangannya, barang-barang milik Lianxi akan tetap ada di sana. Setelah memerintahkan Lianxi untuk menunggu di sini bagi murid senior yang memimpin tim, Ling Chengxi kembali terlebih dahulu. Di antara belasan murid, ada beberapa wajah yang tidak dikenal. Lianxi tidak punya teman bicara, jadi dia hanya berdiri di samping dan tertidur. Setelah beberapa saat, cahaya putih melintas di langit yang jauh, dan seorang wanita berpakaian putih jatuh dari langit. Meskipun pagi itu berkabut, pakaian dan rambut wanita itu kering. Tampaknya dia telah menggunakan kekuatan sejatinya untuk menghindari kabut pagi di sekitarnya sambil terbang di atas pedang. Mendengar motifnya, Lianxi menyipitkan matanya sedikit. Melihat wajah dingin orang yang datang, dia pun berteriak dalam hati tidak mungkin, mereka malah membiarkan gadis ini memimpin tim. Sue Yurou mengerutkan bibirnya dan melirik ke sekitar selusin murid. Ketika dia melihat Lianxi berdiri di ujung tim, membungkuk dan tertidur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus pelan. Kali ini aku akan memimpin tim untuk membasmi kelelawar vampir. Ucapan Sue Yurou menghancurkan sedikit harapan terakhir di hati Lianxi. Aku tidak cocok dengan gadis kecil ini. Bagaimana jika dia memanfaatkanku dan mencoba melakukan sesuatu yang buruk padaku? Lianxi panik dan berpura-pura berpikir, haruskah aku melawan dan membiarkannya berhasil? Atau haruskah aku jatuh saja? Atau haruskah aku berpura-pura tidak sadarkan diri dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan? Lianxi tidak dapat menahan tawa ketika dia merasa begitu bangga terhadap dirinya sendiri. Mendengar suara yang datang dari sisi Lianxi, Sue Yurou meliriknya dengan aneh. Murid-murid yang lain semuanya tampak gugup dan gembira, tetapi ekspresi di wajah Lianxi seserius mungkin, yang membuat Sue Yurou mengerutkan kening. Setelah memastikan semua orang hadir, Sue Yurou menjadi orang pertama yang terbang ke udara menggunakan pedang ajaib. Murid-murid yang lain mengikuti dari dekat di belakang, dan dengan suara mendesing, puluhan sinar cahaya melesat ke langit. Aku tidak tahu apakah karena dia seekor naga, tapi Lianxi lebih suka berenang di air daripada terbang di langit. Postur terbangnya tetap jelek seperti sebelumnya. Setelah akhirnya menginjak pedang Kansui dan melayang di udara, caranya menjaga keseimbangan membuat kesan semua orang terhadapnya anjlok. Awalnya, mereka mengagumi murid yang berani menantang balai disiplin ini, tetapi hari ini, ketika mereka melihat bahwa dia adalah seorang pria yang keterampilan menghunus pedangnya hanya pas-pasan, mereka tidak dapat menahan perasaan iba di hati mereka. Orang-orang memang seperti itu. Ketika mereka melihat orang lain tidak sebaik mereka, secara tidak sadar mereka akan memandang rendah orang tersebut. Karena para pengikutnya ini adalah kaum awam, mereka tidak dapat dikecualikan. Lianxi tidak menyadari citranya yang ternoda dan terus bersandar pada pedang, mencoba menjaga keseimbangan dengan cara yang canggung sambil merentangkan lengan. Titik. Untungnya, setelah penerbangan, ia tidak menahan pasukan utama. Kelompok itu membentuk tim berbentuk V dan melaju kencang.
Karena banyak dari murid-murid ini adalah murid baru, kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat. Butuh waktu hampir 2 jam untuk terbang sejauh beberapa ratus mil sebelum mencapai tujuan sebuah desa kecil di pegunungan yang menjulang tinggi. Lian Xi sangat penasaran dengan fakta bahwa ada orang di tempat terpencil ini dan mereka telah membangun desa yang layak. Namun, setelah melihat penampilan kepala desa dan nama desa serta sikap hormat Sue Yurou terhadap kepala desa, Lian Xi akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini ingin tinggal di pegunungan tak berpenghuni ini. Nama desa di sini adalah nama klan tabib terkenal di daratan utama. Seperti nama keluarga mereka, orang-orang di sini memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dan masing-masing dari mereka ahli dalam menggunakan racun. Alasan mereka tinggal di sini hanyalah karena pegunungan dan perbukitan yang indah ini merupakan rumah bagi berbagai jenis tanaman obat yang mereka sukai. Bagi mereka, memurnikan obat-obatan dan membuat racun adalah tugas sehari-hari, seperti halnya makan dan tidur. Legenda mengatakan bahwa dia adalah ahli pengobatan Tiongkok yang paling terampil di klan pengobatan Tiongkok. Selama seseorang telah meninggal tetapi suhu tubuhnya masih ada, dia dapat menghidupkannya kembali. Racun yang mereka racik, meski hanya sedikit di ujung bulu mata mereka, sudah cukup untuk membasmi puluhan ribu orang. Tapi Dewa Adil, setelah menganugerahkan kepada para tenaga medis 2 kemampuan luar biasa berupa pengobatan medis dan pembuatan racun, mereka tidak diberi fisik yang kuat. Orang-orang dari klan medis umumnya hanya setengah tinggi orang normal, dan tidak memiliki kekuatan besar, kira-kira seukuran anak berusia 12 atau 13 tahun. Pemandangan kepala desa yang jenggotnya hampir menjuntai ke tanah, bersandar pada kruk dan menangis di pelukan Sue Yurou dengan 2 air mata berlinang di matanya, benar-benar membuat Tan Liang merasa merinding. Setelah bertanya, semua orang memiliki pemahaman tertentu tentang kelelawar vampir ini. Menurut kepala desa, kelelawar vampir ini turun di pegunungan ini sekitar setengah bulan yang lalu. Pada hari pertama, ia menghisap darah 5 anggota suku medis hingga kering dan membuang mayat mereka yang tinggal kulit dan tulang di pintu masuk desa. Para anggota suku medis telah mengonsumsi segala macam obat mujarab sejak masa kanak-kanak, sehingga darah mereka penuh dengan efek ajaib obat-obatan tersebut. Jadi bagi kelelawar vampir ini, setiap kali ia menghisap darah dari suku medis, itu setara dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Lagi pula, darah orang Yishi sangat lesat, dan mereka pandai menangkapnya. Jadi kelelawar vampir ini menjadi tidak terkendali dan dalam beberapa hari berikutnya ia telah memakan habis lebih dari selusin anggota suku medis. Meskipun suku medis yang dipimpin oleh kepala desa melawan kekejaman monster itu, hasilnya sudah jelas. Kelelawar itu mengepakkan sayapnya yang besar dan 3 orang anggota suku itu langsung dipenggal kepalanya. Melihat darah mengalir keluar dari rongga tanpa kepala itu, banyak orang ketakutan. Sambil mendengarkan penuturan kepala desa, Lian Xi dengan penasaran mengambil busur dan anak panah yang dibuat oleh warga suku Yishi dan mulai memainkannya. Tangannya terpeleset dan anak panah berikutnya terbang secara tidak sengaja dan mengenai pantat murid yang berdiri di depan Lian Xi. Murid itu menatap Lian Xi dengan ketidakpuasan, lalu dengan santai mendorong anak panah kecil yang tertancap di pakaiannya ke tanah. Lian Xi mencondongkan tubuhnya dan mengamati lebih dekat. Anak panah itu bahkan tidak menembus pakaian muridnya. Para pendekar pedang dari Sekte Tianling, tolong bantu kami menyingkirkan monster ini. Kepala desa tua itu menangis dengan air mata dan ingus. Lian Xi melangkah maju dan menepuk bahunya. Jangan khawatir, orang tua, aku pasti akan membantumu dalam masalah ini. Walaupun ia berusaha keras mengendalikan kekuatannya, lutut kepala desa itu tetap lemas dan ia hampir terjatuh berlutut, dan tulang-tulang di bahunya seakan-akan patah. Kepala desa melirik Lian Xi, mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Lian Xi memutar matanya dan berpikir sejenak, lalu bertanya, ngomong-ngomong, kalau kami membantumu menyingkirkan kelelawar vampir ini, keuntungan apa yang akan kamu berikan kepada kami? Perkataan Lian Xi membuat Sue Yurou tercekik, dan kepala desa memutar matanya. Sue Yurou berdeham, melangkah maju dan berkata kepada Lian Xi, sudah menjadi tugas kita sebagai Tianlingmen untuk melenyapkan kejahatan dan memajukan kebaikan. Bagaimana mungkin kamu meminta imbalan? Lian Xi tidak setuju tetapi kita telah menghabiskan banyak tenaga, bukan apakah ada orang bodoh di dunia ini yang bekerja tanpa imbalan selain itu, jika orang lain membantu saya pasti akan merasa bersalah jika saya tidak melakukan sesuatu. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang akan saya sesali, saya hanya melakukan hal-hal yang membuat orang lain menyesal. Kalimat terakhir Lian Xi hampir membuat kepala desa berjanggut putih itu terengah-engah. Jelas bahwa dia mengira Lian Xi sedang mengancamnya.
Sue Yurou merasa sangat tidak bersalah karena cara kepala desa memandang dirinya dan Lian Xi membuatnya tampak seolah-olah salah satu dari mereka berperan sebagai polisi baik dan yang lainnya sebagai polisi jahat. Hadiah? Iya, tentu saja. Kepala desa tua itu dipandang rendah oleh murid yang baru saja menepuk bahunya. Ia berkeringat dingin. Inilah yang pantas aku dapatkan. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa jika dia berani mengucapkan kata tidak, murid ini pasti akan mematahkan tulang-tulangnya dan membawa pergi sekelompok orang ini. Karena mereka datang untuk membantu suku medis untuk membasmi kelelawar vampir, para murid ini diterima dengan hangat oleh para anggota suku pada siang hari. Hanya saja rumah orang Yishi terlalu rendah, jadi semua orang hanya bisa makan di luar. Walaupun mereka menggunakan mangkuk sup besar untuk menyajikan nasi bagi Lian Xi dan teman-temannya, Lian Xi tetap merasa bahwa orang-orang ini terlalu pelit karena mereka benar-benar menggunakan gelas anggur untuk menyajikan nasi kepadanya. Kelelawar vampir merupakan hewan nokturnal, dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh warga suku Yishi, Sue Yurou dan yang lainnya hanya dapat mengetahui wilayah tempat kelelawar tersebut muncul, namun tidak dapat mendeteksi di mana gua mereka berada, sehingga mereka hanya dapat menunggu hingga matahari terbenam di sore hari. Menurut pemahaman Lian Xi, kelelawar vampir merupakan binatang spiritual tingkat menengah dan seharusnya lebih kuat daripada kalajengking beracun api merah yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dengan lebih dari selusin rekan seperguruan di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia dengan senang hati menyantap sup lezat yang disiapkan oleh anggota suku Yishi sambil mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Tuan Liang sangat memuji sup yang dimasak oleh anggota suku medis. Setelah menyelidiki dengan saksama, ia mengetahui bahwa sup jenis ini disebut makanan medis oleh anggota suku medis. Makanan ini dimasak oleh para dokter dengan mencampurkan banyak ramuan ke dalam makanan. Disebut makanan obat karena memiliki rasa yang lezat seperti makanan dan khasiat bahan obat. Melihat sup yang lezat dan nikmat di mangkuk, Lian Xi berencana untuk diam-diam membawa pulang beberapa resep obat. Bahkan jika dia tidak memakannya sendiri, jika dia tidak bisa membuatnya lagi, dia bisa membuka toko kecil yang khusus menjual sup jenis ini dan menghasilkan banyak uang. Lian Xi, yang pikirannya penuh dengan uang, tidak pernah lupa cara menghasilkan uang. Pada sore hari, murid-murid lainnya, di bawah pengaturan Sue Yurou, secara intensif mempelajari taktik untuk menghadapi kelelawar vampir. Lian Xi sedang mengobrol santai dengan para anggota suku medis. Lian Xi adalah pembicara yang sangat baik, dan hal-hal biasa yang dia katakan dapat membuat orang-orang dari kelompok etnis pegunungan ini tertawa. Kecuali kepala desa yang sedikit takut pada Lian Xi, anggota suku medis lainnya memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dengan Lian Xi. Lian Xi juga mendesah dalam hatinya, masih ada sekelompok orang yang sederhana seperti itu di dunia ini. Melihat Lian Xi tertawa dan bercanda dengan anggota suku medis, pandangan rumit terpancar di mata Sue Yurou. Mengapa aku tidak pernah bisa berbicara baik dengannya? Sue Yurou tidak dapat mengerti. Kakak senior, ada apa denganmu? Melihat Sue Yurou yang kebingungan saat menjelaskan taktik, seorang murid bertanya dengan khawatir. Sue Yurou kembali sadar, wajahnya memerah. Ada apa denganku? Aku benar-benar peduli padanya. Titik. Sambil menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikiran yang mengganggu, Sue Yurou terus memberikan tugas kepada semua orang malam itu. Dalam suasana tegang, matahari berangsur-angsur terbenam. Matahari terbenam yang berapi-api bersinar merah di sebagian besar gunung. Beberapa burung kuntul terbang melewati matahari terbenam, dan dengan latar belakang awan putih, suasananya sangat damai. Tetapi sekarang, kecuali Lian Xi, tidak ada seorang pun yang berminat untuk menikmati pemandangan itu. Suku medis memilih lebih dari 20 pria muda dan setengah baya untuk menemani Sue Yurou dan yang lainnya. Sebelum pergi, kepala desa mengeluarkan kantung kulit kayu kecil dan bertanya kepada Sue Yurou apakah dia ingin mengoleskan obat bius yang sangat ampuh pada pedang para pengikut sekte Tianling. Kepala desa awalnya mempunyai niat baik, karena obat itu begitu kuat sehingga hanya sedikit di ujung sumpit sudah cukup untuk melumpuhkan seluruh tubuh orang dewasa selama sehari. Dengan obat ini, dapat membantu mengatasi kelelawar vampir. Namun, Sue Yurou menolak kebaikan ini. Alasannya adalah orang-orang yang baik tidak perlu menggunakan racun. Lian Xi merasa sangat menyesal akan hal ini, menatap kantong di tangan kepala desa dan berpikir hal yang baik seperti ini hanyalah obat yang harus dimiliki untuk membasmi orang dan merampok di rumah dan bepergian. Meskipun khasiat tongkat Buddha Rulai dan baju pengupasan Guanyin tidak sebaik itu lebih dari cukup untuk membela diri. Tuan Liang tengah memikirkan cara memeras sekantong obat bius, namun dia setuju dengan Sue Yurou dengan wajah serius. Melihat bahwa Lian Xi benar-benar setuju dengannya untuk pertama kalinya hari ini,
Sue Yurou menatap Lian Si dengan ketidakpercayaan di matanya. Setelah mereka berangkat, Sue Yurou menemukan kesempatan untuk bertanya pada Lian Si mengapa dia tidak mengambil kantong obat bius saat itu mengingat kepribadiannya yang tercela. Kau meremehkanku. Lian Si tersenyum genit, aku telah melakukan banyak hal bodoh, tapi aku tidak peduli. Teman-temanku menyebutnya kepercayaan diri. Lian Si mengucapkan kata-kata ini dengan suara keras, dan semua orang di sekitarnya yang mendengarnya tidak dapat menahan tawa. Setelah lelucon Lian Si, suasana tegang semua orang sedikit mereda dan atmosfer menjadi jauh lebih santai. Ketika mereka sampai di sebuah cekungan di pegunungan, anggota suku medis yang memimpin jalan berhenti dan menunjuk ke tanah di bawah dan berkata, disinilah kelelawar muncul. Lian Si memilih sebuah batu yang tinggi, berdiri di atasnya dan mengamati keadaan di sekitarnya. Depresi ini terletak di antara dua puncak yang bentuknya seperti pedang. Karena tidak pernah terkena sinar matahari selama bertahun-tahun, udaranya terasa dingin meskipun hari belum malam. Lubang itu penuh dengan rumput dan ilalang yang berserakan, tanpa tempat persembunyian yang baik. Namun, kabut gunung tipis mulai berkumpul di malam hari, dan diperkirakan tidak lama lagi seluruh depresi akan tertutup oleh kabut tebal. Lian Si menyentuh rambutnya yang sudah tertutup lapisan air. Dingin sekali. Lian Si mengecilkan lehernya dan melompat dari batu, lalu bertanya kepada Sue Yurou, aku perkirakan daerah ini akan diselimuti kabut dalam waktu kurang dari setengah jam. Saat itu, kemampuan Bai Qi akan menjadi gelap gulita. Bagaimana kau bisa melihat kelelawar itu? Lian Si tentu saja tidak perlu khawatir. Ketika saatnya tiba, dia bisa menggunakan mata jahatnya dan tidak peduli seberapa tebal kabutnya, itu tidak akan menjadi masalah. Sue Yurou mendengarkan pertanyaannya dan memutar matanya ke arah Lian Si. Kita sudah mempertimbangkan semua ini sepanjang hari, kamu hanya tidak memperhatikan. Bukannya aku tidak mendengarkan dengan S*, aku tidak mendengarkan sama sekali. Lian Si tertawa dalam hatinya. Melihat bahwa lembah itu akan segera tertutup oleh kabut tebal, Sue Yurou meminta beberapa muridnya untuk menyebar dan menanam beberapa benda di tanah. Lian Si mencondongkan tubuhnya untuk melihat dan ternyata yang ditancapkan ke tanah adalah tongkat-tongkat kecil setebal jari, yang tampilannya mirip dengan tongkat penguji roh. Sue Yurou melihat Lian Si melihat sekeliling dan membuat ekspresi wajah, dan takut dia tidak akan mengerti situasinya, jadi dia dengan sabar menjelaskan ini adalah api spiritual, yang dibuat oleh paman utama dengan konstitusi api. Anda hanya perlu menyuntikkan sedikit energi untuk menyalakannya. Api ini dapat menyala setidaknya selama sehari semalam. Dan karena ini adalah api spiritual yang dinyalakan oleh energi sejati, api ini tidak akan membakar apapun yang disentuhnya kecuali untuk penerangan. Lian Si mengangguk berulang kali setelah mendengar ini benar-benar hal yang baik, jauh lebih baik daripada lampu minyak dan lilin. Karena pembagian tugas yang jelas terlebih dahulu, maka beberapa murid yang tersebar segera dikerahkan dan memastikan tidak ada titik buta di lembah yang tidak dapat diterangi oleh api rohani. Setelah semua murid kembali, sekitar 20 anggota suku medis membagikan kantung kecil kepada semua orang yang hadir. Melihat Lian Si berkedip dan menatapnya lagi, Sue Yurou menahan keinginan untuk memukuli kepala Nangui ini dan menjelaskan lagi ini adalah obat yang dibuat oleh suku Yishi. Obat ini dapat menyerap bau tubuh manusia dan menutupi energi yang dari makhluk hidup. Dengan cara ini, kelelawar tidak akan dapat mendeteksi penyergapan kita di sini. Lian Si melihat semua orang menggantungkan kantung itu di pinggang mereka dengan hikmat, jadi dia memasukkannya ke ikat pinggangnya. Melihat Lian Si tampak tidak tahu apa-apa, anggota suku medis dan belasan murid lainnya menggelengkan kepala. Mereka merasa membawa Lian Si ke sini akan menjadi beban. Mereka mungkin harus membagi perhatian mereka untuk merawatnya. Jika mereka tahu lebih awal, mereka akan meninggalkannya di desa. Tuan Liang tidak menyadari bahwa dia adalah orang terakhir dalam kelompok itu. Pada saat ini, dia sangat memahami pentingnya bergantung pada seseorang yang kuat. Ketika dia sedang menyergap, dia tanpa malu-malu mendekati Sue Yurou. Melihat Lian Si meringkuk di sampingnya dengan ekspresi licik di wajahnya, jantung Sue Yurou berdetak lebih cepat dan tanpa sadar dia bergerak sedikit ke samping. Mendekatlah agar tetap hangat. Aku pria besar seperti mentimun dan aku tidak takut, jadi mengapa kamu, seorang wanita, harus takut? Lian Si memperhatikan tindakan Sue Yurou dan tanpa berkata apa-apa, dia melingkarkan lengannya di bahu Sue Yurou dan menariknya ke arahnya. Tiba-tiba Lian Si melingkarkan lengannya di bahunya, dan gelombang aura maskulin datang dari segala arah. Sue Yurou tidak bisa menahan perasaan linglung sejenak. Setelah beberapa saat, dia merasa ada yang salah dengan apa yang baru saja dikatakan Lian Si. Setelah beberapa saat, lembah itu seluruhnya tertutup kabut tebal, sebagaimana dugaan Lian Si.
Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Jika Lianxi tidak bisa merasakan napas lembut Sue Yurou di sampingnya, dia mungkin benar-benar mengira dia telah menjadi tuli dan buta. Pada saat ini, sebagian besar matahari telah terbenam di balik gunung, cahaya di sekitar kami berangsur-angsur meredup, dan suhu pun turun semakin rendah. Karena tidak ada yang tahu apakah kelelawar ini memiliki kemampuan untuk menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan, tidak ada yang menggunakan kekuatan sejati mereka untuk melawan kabut. Tak lama kemudian, rambut dan pakaian semua orang menjadi basah dan menempel di tubuh mereka, yang sangat tidak nyaman. Ketika angin bertiup, mereka menggigil kedinginan. Aku seharusnya tidak setuju untuk datang jika aku tahu. Lianxi mengeluh, meregangkan jari-jarinya yang kaku, dan mengeluarkan sebotol kecil minuman keras dari tangannya. Begitu gabusnya dibuka, aroma anggur langsung tercium keluar. Lianxi telah membuka mata jahatnya saat kabut turun, jadi saat ini dia bisa melihat Sue Yurou menoleh dan menatap ke arahnya. Agak dingin, tetap hangat. Lianxi menjelaskan dengan suara rendah, aku baru saja meminum ini saat aku sedang makan. Karena diletakkan di tangannya, panci kecil itu masih mempertahankan suhu tubuh. Seteguk anggur obat turun ke tenggorokanku, dan rasa pedasnya langsung menjalar ke anggota tubuh dan tulang-tulangku, dan gelombang kehangatan langsung memenuhi seluruh tubuhku. Sebagai seorang peminum, kau harus memiliki 3 syarat anggur, kendi anggur, dan pesona tak tahu malu yang kau tunjukkan saat minum. Lianxi tidak peduli apakah Sue Yurou di sampingnya suka mendengarkan atau tidak, dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Sue Yurou mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, sambil berpikir aku benar-benar tidak tahu dari mana orang menyebalkan ini mendapatkan semua ide-ide bengkok ini. Dia bisa membuat banyak omong kosong hanya dengan minum sedikit anggur. Mengetahui bahwa kelelawar vampir mungkin muncul kapan saja, Lianxi dengan hati-hati meletakkan kembali kendi anggur ke dalam tangannya dan menunggu dengan tenang. Setelah menunggu beberapa saat, Lianxi merasakan napas Sue Yurou di sampingnya, dan aroma samar tubuh wanita tercium ke hidungnya. Dia merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Gadis bau itu biasanya berbicara kasar kepadaku. Aku akan menyentuhnya sebagai kompensasi sekarang. Dia seharusnya tidak keberatan, kan? Memanfaatkan kabut putih yang menyelimuti, tangan aneh Tuan Liang diam-diam menyentuh pantat kecil Sue Yurou yang terangkat. Merasakan ujung jarinya menyentuh pakaian Sue Yurou, Lianxi tidak bisa menahan perasaan gembira hampir sampai. Sebelum aku bisa bahagia lama-lama, tiba-tiba aku merasakan angin dingin bertiup di belakangku, dan sepertinya ada sesuatu yang mendarat dengan lembut di sampingku. Lianxi melirik ke samping, dan jantungnya hampir berhenti berdetak saat pertama kali melihatnya. Sebuah tubuh besar yang tingginya setidaknya 3 meter berdiri di sampingnya. Kelelawar itu perlahan-lahan melipat sayapnya yang besar. Lianxi dapat melihat dengan jelas melalui mata jahatnya bahwa sayap kelelawar itu setidaknya sepanjang 5 meter saat dibentangkan. Ukurannya sangat besar, dan 2 cakar raksasanya seperti kait besi berada tepat di samping wajah Lianxi. Lianxi bahkan dapat merasakan sedikit rasa dingin pada cakar kelelawar itu. Tingginya 3 meter, bagaimana ini bisa menjadi kelelawar? Lianxi merasakan sakit perut. Kantong-kantong obat dari klan medis tampaknya cukup manjur. Kelelawar itu melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak Lianxi dan yang lainnya. Kelelawar hampir buta saat matanya terbuka, dan kelelawar vampir ini, yang merupakan binatang spiritual tingkat menengah, mengandalkan energi yang dari napasnya untuk menilai sifat dan ukuran objek di sekitarnya. Makhluk hidup memiliki ukuran, kekuatan, dan tingkat energi yang berbeda-beda. Kelelawar vampir menggunakan kekuatan energi yang mereka miliki untuk menentukan apakah mereka cocok dengan mangsanya. Karena kantung-kantung milik orang-orang medis, energi yang milik Lianxi dan yang lainnya sedang tertutupi saat itu, jadi kelelawar tidak menemukan mereka untuk sementara waktu. Kelelawar vampir ini dipenuhi bau darah. Meskipun tidak mengeluarkan suara saat terbang atau mendarat, setelah berdiri di sana beberapa saat, semua orang tahu bahwa pelaku sebenarnya dari malam itu telah tiba. Para anggota suku Yishi membenci dan takut pada kelelawar vampir ini. Mereka menahan napas, menunggu untuk bekerja sama dengan para pengikut Sekte Tianling. Adapun orang-orang dari Sekte Tianling, kecuali Lianxi, semua orang sedikit gugup, bahkan ketua tim Sue Yurou tidak terkecuali. Lianxi berbeda, dia telah membasmi kalajengking beracun api merah, menjinakkan naga berkepala 2, dan menggoda putri duyung dari laut. Kelelawar vampir biasa hanya membuatnya terkejut dengan seberapa baik perkembangan hewan itu, tetapi itu tidak cukup untuk mengejutkannya atau membuatnya gugup. Bau darah memenuhi kabut. Karena bau darah kelelawar vampir sangat kuat, tidak sulit untuk menentukan lokasinya melalui baunya.
Ini juga yang dipertimbangkan Sue Yurou sebelum membuat rencana. Kelelawar biasa bergelantungan terbalik, tetapi kelelawar vampir besar ini berjalan di lembah dengan tegak seperti manusia. Merasa sudah melawan semua orang, Sue Yurou tiba-tiba menyalurkan aliran energi sejati ke dalam tanah. Puluhan api spiritual yang telah dimasukkan terlebih dahulu di sekelilingnya secara bersamaan menyemburkan api merah terang setinggi lebih dari 1 meter. Api ini langsung menerangi lembah yang diselimuti kabut tebal. Orang-orang yang menyergap menggigil dan melompat bersama mengikuti Sue Yurou. Untuk mencegah kelelawar vampir melebarkan sayap dan melarikan diri, beberapa murid dengan cepat terbang ke udara dengan pedang ajaib mereka dan bekerja sama dengan orang-orang di tanah untuk mengepung kelelawar vampir. Cahaya yang dibawa oleh api tidak banyak berpengaruh pada kelelawar yang matanya sudah lama rusak. Alasan mengapa ia tiba-tiba terkejut adalah karena ia tiba-tiba dikelilingi oleh energi yang, dan tampaknya mereka semua adalah kultivator. Semua makhluk roh tingkat menengah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Setelah berpikir sejenak, ia mengerti apa yang sedang terjadi. Sayap di belakangnya sedikit bergetar, dan ia membuka mulutnya dan meraung pelan ke semua orang. Di bawah cahaya api spiritual, semua orang dapat melihat dengan jelas penampakan kelelawar raksasa itu. Tiba-tiba, punggung mereka terasa dingin dan telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin. Kelelawar ini terlihat besar, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak daging di tubuhnya. Sebaliknya, ia lebih mirip kerangka besar. Ia telah mengembangkan anggota tubuh yang lengkap. Kedua kaki depannya dapat ditekuk dan bergerak bebas seperti lengan manusia. Ada taji tulang yang sangat tajam di siku-sikunya. Jari telunjuknya bersinar dengan cahaya dingin, seolah-olah dapat dengan mudah merobek perut mangsanya. Ia melihat sekeliling dengan sepasang mata merah darahnya. Sebenarnya, ia tidak dapat melihat orang-orang di depannya dengan jelas. Sebaliknya, ia merasakan jumlah dan kekuatan orang-orang di depannya melalui mulutnya yang sedikit terbuka. Dua taring tajamnya terlihat di antara bibirnya yang sedikit terbuka, membuat siapapun yang melihatnya merasakan sensasi geli di leher. Ia benar-benar berevolusi menjadi raja kelelawar penghisap tulang. Setelah melihat penampilan kelelawar vampir ini dengan jelas, Sue Yurou dan Lian Xi sama-sama menghirup udara dingin. Semua binatang spiritual mengalami kemajuan tingkatan sepanjang hidup mereka, sama seperti para pembudidaya. Ada 9 tingkatan binatang buas spiritual. Raja kelelawar penusuk tulang yang sedang dihadapi Lian Xi dan timnya sekarang adalah binatang buas spiritual tingkat 8 seperti kelelawar vampir. Terus terang saja, kekuatan binatang roh tingkat menengah di alam ke-8 pastinya tidak lebih rendah dari kekuatan Master Super di tahap akhir Qianlong. Alam Qianlong adalah garis pemisah kekuatan bagi para kultivator. Di antara begitu banyak orang yang hadir, hanya Lian Xi yang mencapai alam Qianlong secara kebetulan. Sue Yurou, yang terkuat kedua, hanya berada di tahap akhir kesuksesan kecil, dan ada tahap kesuksesan besar di antara dia dan tahap naga laten. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan kelelawar vampir ini untuk maju ke tingkat ke-8 dan menjadi raja kelelawar penghisap tulang yang menakutkan. Sesuai dengan namanya, raja kelelawar tulang-tulang memiliki tubuh yang terbuat dari tulang keras, dan pedang serta pisau biasa tidak dapat melukainya. Tubuhnya dipenuhi senjata, cakarnya yang tajam cukup untuk memotong logam, dan gerakannya yang mengerikan cukup cepat untuk membuat orang pusing. Seolah ingin menunjukkan jati dirinya sebagai raja kelelawar penghisap tulang, kelelawar vampir itu perlahan mengembangkan sayapnya yang terlipat di belakang punggungnya. Desir, sayapnya yang besar terbentang, penuh lubang bagaikan 2 layar yang pangkemping, dan dagingnya membusuk berkeping-keping. Yang paling menarik perhatian ialah pada rangka sayapnya terdapat kepala binatang buas yang tergantung pada jarak yang teratur. Binatang-binatang ini jelas merupakan mangsa raja kelelawar. Setelah darah mereka dihisap hingga kering, kepala mereka dipenggal lalu digantung di sayapnya untuk dipamerkan sebagai piala. Lian Xi bahkan melihat 2 kepala orang bergaya medis berwarna putih keabu-abuan di atasnya. Setiap kali raja kelelawar tulang-tulang mengepakkan sayapnya sedikit, kepala mangsa yang dibasmi secara tidak adil ini akan bergoyang maju mundur seperti lonceng angin, disertai hembusan angin dingin, membuat darah di tubuh orang-orang tampak membeku. Semua orang membelalakkan mata. Meskipun mereka tidak tahan melihat pemandangan ini, gerakan mereka tidak dikendalikan oleh otak mereka dan mereka tidak bisa menoleh ke samping. Melihat kepala salah satu orangnya juga telah menjadi piala, sekitar 20 anggota suku medis menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan yang amat sangat di wajah mereka. Sue Yurou bertanya-tanya apakah harus mengubah taktik karena kelelawar itu terlalu kuat. Tetapi dari sudut matanya dia melihat Lian Xi meludah ke tangannya dan berjalan menuju raja kelelawar penusuk tulang dengan pedang kansuinya. Lian Xi, apa yang kau lakukan? Melihat Lian Xi semakin dekat,
Sue Yurou berteriak tergesa-gesa. Lian Xi menatap sayap Raja Kelelawar yang menjijikkan itu dan berkata, apa tentu saja, untuk meniduri ibunya. Setelah berkata demikian, dia menuangkan tenaga dalamnya yang sejati ke dalam pedang Kansui, lalu sebuah pedang panjang muncul dan dipegang di tangan Lian Xi. Pada saat yang sama, Lian Xi mengaktifkan manik roh kalajengking beracun api merah yang telah ditempa pada pedang Kansui. Dengan suara ledakan kecil, lapisan api merah terang menyala pada bilah pedang panjang yang muncul. Setelah melangkah ke jarak serang, Lian Xi mengangkat pisaunya dan memotong tanpa berkata apa-apa, menyebabkan anggota suku medis yang berdiri di dekatnya menjatuhkan rahangnya ke tanah. Para praktisi sekte Tianling yang mereka kenal semuanya menggunakan sihir dan mengandalkan kekuatan batin mereka untuk melawan musuh. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertarungan jarak dekat ala gangster seperti Lian Xi. Merasakan kekuatan lawan yang dahsyat, Raja Kelelawar Penusuk Tulang mengeluarkan teriakan aneh, dan bergerak mundur seperti hantu tanpa menekuk kakinya. Kantung darah yang tertanam di tulang rusuk dadanya bergetar dengan menjijikkan. Saat ini, mata jahat Lian Xi terbuka, dan dia sudah mengetahui tindakan Raja Kelelawar. Sebelum Raja Kelelawar tulang-tulang mundur ke posisi yang diinginkannya, pedang Lian Xi telah menebas ke arah itu. Melihat tak ada cara untuk menghindar, Raja Kelelawar Penusuk Tulang menyilangkan tangannya untuk menangkis di depan dadanya, dan pisau besar Lian Xi juga menebasnya pada saat ini. Ledakan. Sebuah badai dahsyat berputar di sekitar Lian Xi dan Raja Kelelawar. Pisau besar yang diciptakan Lian Xi dengan kekuatan sejatinya benar-benar bertabrakan dengan tulang-tulang kelelawar, menghasilkan percikan api yang cemerlang. Raja Kelelawar Tulang mengeluarkan suara dengungan dari tenggorokannya, dan kantung darah di dadanya bergetar hebat. Dia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa berdiri diam, dan lengannya yang semuanya bertulang terus bergetar. Lian Xi memukul mundur Raja Kelelawar Penusuk Tulang dengan satu pedang, namun dia sendiri juga merasa tidak enak. Kelelawar vampir ini jauh lebih kuat dari yang diduga, dan pukulan tadi benar-benar menghancurkan pedang yang ia ciptakan menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, separuh lengan Lian Xi mati rasa, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan mengumpulkan kekuatan batinnya, dan sebuah busur panjang yang menyala-nyala muncul di tangannya. Sejak dia diam-diam mempelajari energi bertarung Qinggang dari Yun Luxianju, Lian Xi telah terpesona oleh sihir yang menggunakan energi sejati untuk berubah menjadi senjata. Sekarang ia tidak hanya dapat berubah menjadi pedang bergagang panjang, tetapi ia juga dapat berubah menjadi busur raksasa untuk menembak jitu jarak jauh. Semua orang tidak tahu bahwa Lian Xi baru saja bertarung imbang dengan Raja Kelelawar Penusuk Tulang. Melihat situasinya, mereka mengira Lian Xi lebih unggul dan Raja Kelelawar Penusuk Tulang di level 8 hanyalah palsu. Tiba-tiba, semua orang menjadi lebih bersemangat lagi. Terutama sekitar 20 anggota suku medis yang marah, yang melolong dan menyerbu ke depan sambil memegang belati di tangan mereka. Sebagai pemimpin tim ini, Sue Yurou telah memimpin para pengikutnya untuk bubar sesuai rencana ketika Lian Xi baru saja mengusir Kelelawar Penusuk Tulang. Pada saat ini, atas perintahnya, lebih dari selusin pengikut menyerang Kelelawar Penusuk Tulang bersama-sama. Sihir Sekte Tianling tidak terutama digunakan dalam pertarungan jarak dekat, tetapi mengubah energi sejati menjadi kekuatan alami melalui aliran kompleks untuk melukai lawan secara parah. Jadi untuk sesaat, puluhan bilah udara putih dengan berbagai bentuk terlihat menyerbu ke arah Raja Kelelawar Penusuk Tulang dari segala arah. Saat Sue Yurou dan yang lainnya bergerak, Lian Xi sudah melompat beberapa kali dan berdiri di atas batu yang menonjol. Dia mengarahkan busur dan anak panah di tangannya ke arah Raja Kelelawar Penusuk Tulang dari kejauhan, mencari kesempatan untuk membasminya dengan satu pukulan. Raja Kelelawar Penusuk Tulang seharusnya dianggap sebagai binatang roh yang relatif ganas, tetapi hari ini ia pertama kali lengah, dan kemudian dikepung. Pada saat yang sama, ia harus waspada terhadap Lian Xi yang dapat menyerangnya kapan saja dari jarak jauh. Untuk sesaat, ia panik dan terkena bilah udara dari para pengikut Sekte Tianling. Suara teredam bang-bang-bang terus datang darinya. Dia tidak punya waktu untuk menarik sayapnya dan terpotong oleh beberapa bilah udara berturut-turut. Kepala binatang itu terpotong menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, yang berjadewa di mana-mana. Kepala beberapa anggota suku medis tidak terkecuali. Mereka dipotong-potong dan disebar di kaki Kelelawar Penusuk Tulang, lalu diinjak-injak hingga menjadi pasta daging. 20 anggota klan medis sangat marah ketika mereka melihat kelelawar berduri itu bahkan tidak mau melepaskan kepala orang mati itu sehingga mereka tidak lagi peduli dengan nasihat Sue Yurou sebelumnya. Mereka melangkahi para pengikut Sekte Tianling dengan kaki pendek mereka dan bergegas menuju kelelawar berduri itu,
bersumpah untuk memotong-motong monster itu menjadi beberapa bagian. Brengsek, kembalilah ke sini, dasar idiot. Lian Xi berteriak tergesa-gesa dari kejauhan. Orang-orang medis kekanak-kanakan ini hanya mencari kematian dengan datang ke sini. Kelelawar penusuk tulang telah lama terganggu dan sangat mudah tersinggung oleh serangan intensif para pengikut Sekte Tianling. Tiba-tiba, ia merasakan sejumlah besar mangsa bergegas ke arahnya. Ia menjerit, dan tanpa memperhatikan bilah udara yang memotong tubuhnya, ia mengulurkan cakarnya yang seperti kait besi untuk mencengkeram leher anggota bergaya medis yang bergegas di depan. Tanpa perlu banyak usaha, suara retakan renyah keluar dari tenggorokan anggota bergaya medis. Raja kelelawar tulang dengan mudah menghancurkan jakunnya dan mematahkan lehernya di saat yang bersamaan. Seteguk besar darah merah tua menyembur keluar dari mulut anggota bergaya medis itu, dan pada saat yang sama, beberapa potongan tulang rawan putih bercampur darah lengket menyembur keluar selama batuknya yang keras. Darah adalah makanan terbaik bagi Raja Kelelawar Tulang-Tulang. Ia memegang mayat itu terbalik, tinggi di atas kepalanya, dan menelan darah anggota tubuh bergaya medis ini dari mulut ke mulut. Sejumlah besar darah tidak sempat mengalir ke kantung darah di tulang rusuknya, tetapi malah mengalir ke mulut dan lehernya dan ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Setelah minum sampai kenyang, Raja Kelelawar Pemecah Tulang mengangkat mayat itu ke udara dan menariknya dengan malas. Suara daging terkoyak terdengar, dan anggota suku bergaya medis yang telah terkuras darahnya terbelah dua di tempat. Hati dan ususnya yang berwarna-warni menyembur kemana-mana. Udara tiba-tiba dipenuhi dengan bau darah yang menjijikkan, yang membuat orang hampir muntah. Melihat betapa kejamnya Raja Kelelawar Penusuk Tulang ini, anggota suku medis yang tersisa ketakutan. Yang dapat mereka pikirkan hanyalah ekspresi putus asa di mata rekan-rekan mereka sebelum mereka meninggal. Kaki mereka terasa seperti terisi timah dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Melihat para anggota suku medis itu berdiri dengan bodohnya di hadapan Raja Kelelawar Penusuk Tulang bagaikan domba yang akan disembelih, Sue Yurou menggertakkan giginya dan menuangkan energi sejatinya ke dalam pedang ajaib itu. Pedang dari pedang abadi itu berkelebat, disertai suara angin dan guntur yang samar, menusuk ke arah Raja Kelelawar Penusuk Tulang. Pada saat ini, Lian Xi juga menembakkan 3 anak panah berturut-turut seolah-olah dia memiliki koneksi telepati dengan lawan. Ketiga anak panah panjang yang terkondensasi dari energi sejati ini diubah melalui aliran pasang surut dan sangat kuat. Selain itu, menurut mata jahat Lian Xi, 1 anak panah mencegah Raja Kelelawar mendekati orang-orang medis, 1 anak panah bekerja sama dengan Sue Yurou untuk menembus kantung darah di dadanya, dan yang terakhir menghalangi jalannya. Lian Xi dan Sue Yurou hanya mempunyai satu tujuan dalam pikiran mereka saat ini, yaitu memaksa Raja Kelelawar mundur dan berhenti menyerang suku medis ini. Namun, Raja Kelelawar Penambah Tulang ini tampaknya telah memutuskan bahwa orang-orang bergaya medis ini adalah yang paling rentan di sini, dan rasa darah telah membuatnya ketagihan setelah mencicipinya dalam beberapa hari terakhir. Ia sama sekali mengabaikan serangan Lian Xi dan Sue Yurou, mengangkat taji tulang di lengannya, dan menebas ke arah orang-orang bergaya medis ini tanpa rasa takut. Desis, desis, desis. Serangkaian suara mengerikan terdengar. Raja Kelelawar Penusuk Tulang berdiri membungkuk sekitar 3 atau 4 meter darinya, dengan anak panah panjang tertancap di dada dan lehernya. Pedang abadi Sue Yurou, yang bersinar dengan cahaya pedang putih, ditancapkan dengan kuat ke tulang belikat salah satu sayapnya di belakangnya. Panah panjang itu diubah dari kekuatan sejati Lian Xi. Setelah mengenai Raja Kelelawar Penusuk Tulang, panah itu tidak menghilang dalam waktu singkat. Anak panah panjang yang mengenai dadanya menembus tulang rusuknya dan memotong kantung darah di dalamnya. Darah merah tua mengalir di anak panah itu. Pada saat anak panah itu hancur, darahnya juga pecah menjadi kabut darah aneh, menyebar di dada Raja Kelelawar Penusuk Tulang. Pukul, Lian Xi menarik napas dalam-dalam karena kegembiraan, tetapi hampir pada saat yang sama, tatapannya tertuju pada lengan terangkat Raja Kelelawar Tulang-Tulang. Tetesan darah menetes perlahan di sepanjang tepi taji tulang di sikunya hingga ke tanah. Sue Yurou baru saja merasa kegirangan atas luka yang dialami Raja Kelelawar Penusuk Tulang ketika tiba-tiba warna merah darah muncul di depan matanya. Lebih dari separuh dari sekitar 20 anggota klan medis tiba-tiba kepalanya terangkat ke langit, terpental 2 atau 3 meter ke udara, dan kemudian jatuh dengan keras kembali ke tanah. Mata mereka dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Setelah beberapa detik, aliran darah menyembur keluar karena tekanan di dalam dan luar tubuh. Lebih dari selusin mayat tanpa kepala masih mempertahankan posisi berdiri mereka sebelumnya, dengan aliran darah besar menyembur keluar seperti bendungan yang jebol, dan tanah ditutupi dengan darah hangat yang lengket.
Meskipun Sue Yurou dianggap memiliki kultivasi yang mendalam di antara para murid Sekte Tianling, ini adalah pertama kalinya baginya melihat pemandangan berdarah seperti itu. Tangan dan kakinya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia bahkan lupa mencabut pedang ajaib dari tubuh Raja Kelelawar Penusuk Tulang. Murid-murid lainnya tidak memiliki keterampilan seperti Sue Yurou, dan wajah mereka hampir semuanya pucat. Beberapa bahkan sangat takut hingga mereka jatuh ke tanah, muntah-muntah di mana-mana. Sebelum berangkat, mereka semua mengira akan sangat mudah bagi begitu banyak orang untuk mengepung kelelawar vampir tingkat menengah. Mereka tidak tahu bahwa kelelawar vampir ini sebenarnya adalah Raja Kelelawar Pemintal Tulang tingkat 8. Mereka tidak menyangka bahwa begitu mereka bertemu, lebih dari separuh dari sekitar 20 anggota suku medis yang mengikuti mereka tewas. Pikiran Sue Yurou menjadi kosong dan dia berdiri di sana dengan linglung sejenak. Kali ini, Raja Kelelawar Penusuk Tulang tampaknya terluka parah. Lianxi menargetkan titik lemahnya, dan kantung darah yang memadatkan esensinya terkoyak oleh anak panah panjang yang ditembakkan oleh Lianxi. Meskipun sangat ganas, ia merasa hidupnya perlahan-lahan menghilang. Tahap ke-8 adalah tahap ke-8. Di bawah rangsangan darah kental di sekelilingnya, seluruh tubuh Raja Kelelawar Penusuk Tulang bergetar hebat. Dia benar-benar menahan rasa sakit dari luka-lukanya dan perlahan berdiri. Sue Yurou berdiri di belakangnya dan dapat melihat dengan jelas pedang ajaibnya menghancurkan separuh sayapnya menjadi berkeping-keping saat ia berdiri tegak. Melihat bahwa target selanjutnya dari Raja Kelelawar Penusuk Tulang adalah menusuk Sue Yurou, Lianxi berteriak dalam hatinya, "Oh tidak." Dia mengangkat busur dan anak panah di tangannya dan hendak menembak lagi, tetapi tiba-tiba dia mendapat ide dan merasakan perasaan tertekan yang kuat di hatinya, dan bulu kuduknya berdiri sekaligus. Lianxi tanpa sadar menatap ke langit dan pupil matanya mengerut tajam. Seekor kelelawar seukuran Raja Kelelawar Tulang-Tulang sedang mendekat dengan cepat di langit. Tampaknya ia tertarik dengan bau darah di sini. Lianxi mengepalkan tangannya erat-erat. "Sial, bukankah katanya itu kelelawar kecil, kok ada dua Raja Kelelawar?" Kalau saja kepala desa ada di depan Lianxi sekarang, Lianxi berjanji akan memasukkan kepalanya ke dalam. Raja Kelelawar Tulang-Tulang yang terluka merasakan ancaman itu dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sue Yurou memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat ke samping. Telapak tangannya yang memegang pedang ajaib dipenuhi keringat dingin dan jantungnya berdebar kencang. Kelelawar vampir berbeda dengan kelelawar biasa. Mereka tidak hidup berkelompok. Masing-masing memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Jika ada penjajah datang, pemilik aslinya tidak akan menyerah sampai dia bertarung sampai mati. Para pengikut Sekte Tianling di sekitar terdiam, dan atas isyarat Sue Yurou, mereka perlahan mundur. Lianxi juga bergegas kembali ke mereka. Setelah penampilan luar biasa tadi, Lianxi telah menjadi tulang punggung kelompok orang ini. "Lianxi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasinya sudah banyak berubah." Sue Yurou mengernyitkan hidungnya dan bertanya tanpa mempedulikan dendam sebelumnya antara dirinya dan Lianxi. Tatapan mata Lianxi mengikuti Raja Kelelawar Penyeberang Tulang yang baru itu hingga ke tanah. Ekspresinya sangat serius ketika dua harimau bertarung, salah satunya akan terluka. "Kita hanya perlu menunggu, jangan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kita sekarang menjadi mangsa di mata Raja Kelelawar Penyeberang Tulang. Jika kita melarikan diri, mereka berdua pasti akan datang untuk membasmi kita bersama. Ada dua Raja Kelelawar Penyeberang Tulang tingkat 8 di sini. Kita bisa mengalahkan satu, tetapi jika kita mengalahkan dua. Semua orang mengerti kata-kata Lianxi selanjutnya tanpa dia harus mengatakannya. Belasan pengikut Sekte Tianling dan beberapa anggota klan medis yang tersisa berkumpul bersama, menatap kedua Raja Kelelawar Penusuk Tulang yang tidak jauh dari sana dengan ekspresi muram. Tanah ditutupi dengan darah lengket, dan terasa lengket dan tidak nyaman saat Anda menginjaknya. Lebih dari selusin mayat tanpa kepala tergeletak di tanah. Kepala mereka tergeletak tidak jauh dari tubuh mereka, mata mereka terbuka lebar. Merasa ada seseorang di sisinya yang agak tak terkendali, Lianxi berbisik, "Tutup matamu dan jangan biarkan imajinasimu menjadi liar." Pada saat yang sama, ia meletakkan tangannya di punggungnya dan menyuntikkan aliran energi yang murni ke dalam dirinya. Setelah menyuntikkan energi sejati ke beberapa murid yang terstimulasi secara mental, mereka akhirnya tenang. Meskipun wajah mereka masih sedikit pucat, gigi mereka sudah berhenti bergemeletuk. Sekarang Lianxi dan timnya tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang dan hanya bisa menunggu. Perasaan ini membuat orang sangat tidak nyaman. Bau darah yang kuat di udara terus-menerus mengganggu saraf Lianxi. Melihat kematian tragis para anggota bergaya medis itu,
dia merasakan dorongan melonjak dari tubuhnya, dorongan kuat untuk menghancurkan dua raja kelelawar tulang-tulang di depannya. Mengambil napas dalam-dalam untuk menekan perasaan itu, Lian Si perlahan membuka busur dan mengarahkannya ke dua raja kelelawar penusuk tulang. Infus kekuatan sejati klan naga membuat busur raksasa ajaib ini bersinar dengan kilauan emas yang cemerlang, dan nyala api kalajengking beracun berwarna merah menyala dengan tenang di anak panah yang panjang. Raja kelelawar tulang-tulang memiliki kepekaan yang tajam terhadap kekuatan sejati, dan dua binatang buas yang awalnya saling berhadapan secara bersamaan merasakan ancaman yang datang dari tidak jauh. Karena hewan memiliki naluri menghadapi bahaya, mereka semua menoleh untuk melihat Lian Si. Meskipun mereka tidak dapat melihat Lian Si dengan mata mereka yang bejat, mereka dapat dengan jelas merasakan kesombongan dan dominasi manusia ini. Tatapan matanya yang menghina bagaikan anak panah tajam yang menembus kabut, membuat hati mereka bergetar. Saya berharap mereka berdua menderita kekalahan dalam pertempuran, sehingga kita bisa merasa jauh lebih tenang. Meskipun berdoa seperti itu dalam hatinya, Lian Si merasa patah hati ketika melihat belasan orang dari suku medis yang mengobrol dan tertawa puluhan menit yang lalu tetapi sekarang hanya tersisa mayat-mayat dingin. Merasa aura pembasmi yang kuat tidak diarahkan kepada mereka, kedua raja kelelawar tulang-tulang mengalihkan perhatian mereka kembali satu sama lain. Di bawah penerangan api spiritual, ada dua raja kelelawar berduri, yang satu berlumuran darah dan tampak ganas, yang lain datang dari jauh, siap menyerang. Tiba-tiba kedua raja kelelawar tulang menghilang pada saat yang bersamaan. Tidak, sudah hilang. Seorang anggota suku medis berteriak kaget sambil menutup mulutnya. Tidak, mereka terlalu cepat dan kamu tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Nada bicara Lian Si sangat serius. Mereka sangat cepat. Untungnya, kita mengambil inisiatif dan tidak membiarkan mereka memanfaatkan kecepatan mereka. Kalau tidak, kebanyakan dari kita akan mati. Seolah membuktikan perkataan Lian Si, terdengar suara-suara benturan dan retakan di mana-mana, namun hanya suaranya saja yang dapat didengar tanpa melihat gambarnya. Di antara begitu banyak orang yang hadir, hanya Lian Si yang mampu mengimbangi kecepatan kedua raja kelelawar penusuk tulang. Sue Yurou harus memerhatikan mereka dengan S***, yang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan tampak kebingungan. Sue Yurou melihat mata Lian Si bergerak-gerak dan tak dapat menahan perasaan aneh kenapa matanya lebih tinggi dariku. Lian Si terpesona oleh pertarungan antara dua raja kelelawar penusuk tulang. Suara berderak dari taji tulang itu sepertinya bergema tepat di samping telinganya. Lian Si telah menutup mata jahatnya karena saat ini dia dikelilingi oleh kerumunan. Kalau tidak, dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Jika aku membuka mata jahatku sekarang dan menentukan lokasi kedua raja kelelawar penusuk tulang ini, bisakah aku membasmi mereka dengan dua anak panah? Ide ini tiba-tiba muncul di benak Lian Si, membuatnya bersemangat. Namun kesempatan ini dengan cepat hilang. Karena dia ingat bahwa dia telah menembakkan 3 anak panah sebelumnya, namun raja kelelawar penusuk tulang menghindari satu di antaranya, dan 2 anak panah yang tersisa gagal membasminya. Bagaimanapun, ia adalah binatang roh tingkat menengah dari alam ke-8. Kekuatan Lian Si hampir setara dengannya. Bahkan dengan bantuan mata jahat, masih terlalu sulit untuk membasmi raja kelelawar tulang-tulang dengan menembak jitu. Bagaimanapun, kecepatannya terlalu cepat. Meskipun Lian Si yakin dengan kecepatannya, ia harus mendesah bahwa ia masih sedikit lebih rendah dari kedua binatang roh ini. Pemenang antara kedua raja kelelawar Bon-Bon segera diputuskan. Karena salah satu dari mereka terluka dalam pertempuran sebelumnya, sementara yang lain tidak terluka, situasinya akhirnya menjadi sepenuhnya berat sebelah. Raja kelelawar tulang-tulang yang terluka diinjak oleh yang lain, dengan lubang besar tertusuk di mulutnya dari kiri ke kanan, salah satu dari 2 taringnya patah, dan semua tulang rusuknya patah. Tulang-tulang putih yang patah terekspos di udara, yang membuat kulit kepala orang-orang menegang. Raja kelelawar tulang-tulang yang menang jelas tidak berniat melepaskan orang ini, karena ia juga terluka. Sepotong bahunya terlepas, dan sepotong kecil daging merah muda berdenyut samar di celahnya. Lian Si merasakan ada yang ganjil di perutnya, itu jantung. Raja kelelawar penusuk tulang yang tergeletak di tanah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan, seluruh tubuhnya hanya gemetar pelan. Raja kelelawar tulang-tulang yang menang mencengkeram sayap yang utuh dengan kedua cakarnya, dan di depan semua orang, dia merobek sayap dari belakang jenisnya sendiri dengan suara berderak. Cicit, teriakan tajam keluar dari tenggorokan si pecundang, dan ia berguling-guling di tanah karena kesakitan. Luka di punggungnya berdarah-darah, pecahan tulang di dalamnya terlihat jelas, dan sejumlah besar darah mengucur keluar. Melihat kejadian pembantaian ini, banyak orang yang memejamkan mata dan tidak berani menonton lagi. Tampaknya siksaan itu sudah cukup.
Raja kelelawar tulang kecil yang menang melemparkan sayap berlumuran darah di tangannya jauh-jauh, menginjak rekannya di tanah, mengulurkan cakarnya untuk mematahkan tulang rusuknya satu persatu dan melemparkannya ke samping, sampai kantung darah yang berisi darah rekannya benar-benar terekspos di depannya. Kantung darah ini telah tertusuk sedikit oleh anak panah panjang yang ditembakkan Lian Xi, dan darah segar kini terus mengalir keluar. Intisari kehidupan setiap raja kelelawar tulang terkandung dalam kantung darah ini. Raja kelelawar tulang yang menang menjilati taringnya dengan lidah merah jambu, lalu tanpa ampun menarik kantung darah dari dada rekannya. Melihat tindakan Raja kelelawar penusuk tulang, Lian Xi tiba-tiba mengerti tujuannya. Tanpa ragu, dia menarik busurnya hingga maksimal. Dengan suara mendesing, sebuah anak panah panjang melesat menuju kantung darah di tangan Raja kelelawar penusuk tulang. Akan tetapi, kecepatan Raja kelelawar penusuk tulang tingkat ke-8 terlalu cepat, dan Lian Xi tidak membuka mata jahatnya, sehingga anak panah panjang itu meluncur melewati kantung darah yang berlumuran darah. Lian Xi menyaksikan dengan tak berdaya saat Raja kelelawar penusuk tulang menghisap darah dari kantung darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah rona merah aneh muncul di wajahnya yang jelek seperti tikus. Setelah beberapa saat, Raja kelelawar penusuk tulang itu tampak merasakan sakit yang luar biasa. Ia memeluk lengannya dan perlahan berjongkok di tanah. Lehernya yang kurus terentang lurus dan seluruh tubuhnya gemetar. Sue Yurou hendak memerintahkan para pengikutnya di belakangnya untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menghabisi Raja kelelawar penusuk tulang dalam satu gerakan, ketika Lian Xi tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Cepatlah, dia hampir mencapai tingkat ke-9. Aku akan melindungimu." Meskipun tidak seorang pun tahu apa itu alam ke-9, semua orang dapat merasakan rasa penindasan yang semakin kuat di sekitar mereka saat tubuh Raja kelelawar penusuk tulang bergetar. Perasaan tertekan akan datangnya badai ini membuat semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Dasar jalang kecil, bawa mereka kembali ke desa dulu. Aku akan melindungimu. Lian Xi menarik napas dan mengerutkan kening saat melihat Sue Yurou menatapnya dengan ekspresi rumit. Tolong jangan beritahu orang lain tentang perbuatan baik yang kulakukan hari ini. Itu akan memengaruhi citraku. Sue Yurou tahu bahwa kalimat terakhir Lian Xi dimaksudkan untuk membuatnya merasa lebih rileks. Tetapi dia merasa sangat tidak nyaman dalam hatinya. Tidak, aku tidak bisa melihatmu mati sia-sia. Sue Yurou mengumpulkan kekuatan sejatinya dan berdiri di samping Lian Xi. Ya ampun, kamu akan hamil jika mendengarkanku sekarang. Lian Xi melihat tubuh Raja kelelawar penusuk tulang bergetar seperti saringan dan tahu bahwa waktunya hampir habis, tetapi gadis kecil ini masih keras kepala saat ini. Kamu ingin mati, tapi aku belum mau mati. Lian Xi berkata penuh kebencian dalam hatinya. Sue Yurou mendongak dengan keras kepala dan menatap Lian Xi. Namun tatapan mata Lian Xi jauh lebih ganas daripada tatapan matanya. Jika tatapan mata Sue Yurou menunjukkan keengganannya untuk mengakui kekalahan, tatapan mata Lian Xi menunjukkan bahwa jika kau tidak mendengarkanku, aku akan memperkosongmu. Di bawah tatapan tajam dan cabul itu, Sue Yurou tidak dapat menahan perasaan gugupnya, dan langsung menyerah dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah dan jangan bertahan. Jangan bicara omong kosong, Nona. Ayo pergi. Lian Xi terus mendesaknya. Sue Yurou awalnya ingin mengucapkan beberapa patah kata nasihat lagi, tetapi melihat ekspresinya, dia menelan kembali kata-katanya dan memimpin murid-murid Sekte Tianling untuk mengendalikan pedang ajaib dan terbang ke udara bersama beberapa orang yang tersisa dari klan medis. Rombongan itu terbang beberapa saat, Sue Yurou menoleh ke arah Lian Xi, menggertakkan giginya dan berkata, kalian cepatlah kembali ke desa, aku akan kembali untuk membantu Lian Xi. Namun, tidak ada satupun murid Tianling Men yang bersedia melarikan diri, dan sikap mereka membuat Sue Yurou merasa lega. Namun, saat ini waktunya sudah hampir habis. Jika mereka membuang waktu 1 detik lagi untuk masalah ini, Lian Xi akan berada dalam bahaya. Maka Sue Yurou memberi perintah sebagai kakak perempuan senior, meminta 3 orang murid Sekte Tianling untuk menerbangkan pedang guna mengirim orang-orang dari klan medis kembali ke desa, dan yang lainnya akan mengikutinya kembali untuk membantu Lian Xi. Melihat Sue Yurou membawa murid-murid Sekte Tianling pergi, Lian Xi menatap Raja kelelawar penusuk tulang yang gemetar tak jauh darinya. Dalam waktu singkat, tubuh Raja kelelawar tulang-tulang telah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tulang dan kulit di tubuhnya seperti pakaian yang direntangkan oleh seorang pria gemuk, dan retakan muncul, memperlihatkan helai daging merah baru di dalamnya. Menjijikkan sekali. Lian Xi mengumpat dalam hatinya. Melihat bahwa Raja kelelawar penusuk tulang tampaknya tidak sanggup melawan saat ini, Lian Xi mengerahkan kekuatan sejatinya,
dan cahaya air mengalir pada pedang Kansui, dengan gelombang kilau memabukkan yang bersinar di atasnya. Karena Sue Yurou dan yang lainnya tidak ada di sini saat ini, Lian Si dengan berani dapat membuka mata jahat dan menggunakan sihir naga. Mata jahat itu menembus tubuh Raja Kelelawar tulang-tulang, dan Lian Si melihat ada benda kecil seperti adonan di dalam tubuhnya yang berputar dan berubah. Perlahan-lahan, adonan itu meregang, dan lambat laun hidung dan mulutnya terlihat samar-samar. Melihat pemandangan ini, jantung Lian Si berdebar kencang. Mungkinkah ia akan hamil setelah memakan temannya? Jika Raja Kelelawar penusuk tulang ini berhasil mengandung dan mencapai tingkat ke-9, Lian Si tidak akan lagi memiliki kepercayaan diri yang mutlak terhadap dirinya sendiri. Dua energi sejati yang kuat diperkenalkan ke dalam tanah. Di bawah rangsangan energi sejati kayu, 4 lubang seukuran mangkuk tiba-tiba muncul di tanah di sekitar Raja Kelelawar tulang-tulang. Puluhan tanaman merambat setebal jari dan ditutupi dengan duri tajam dengan liar keluar dari tanah, dan seperti ular, mereka melingkari Raja Kelelawar tulang-tulang yang gemetar. Dengan suara berderak, anggota badan dan leher Raja Kelelawar tulang dicekik erat. Lengan yang terentang terbuka oleh retakan itu masih mengembang. Karena terguncang oleh tanaman merambat itu, semua duri itu ditusukkan ke tubuh Raja Kelelawar tulang-tulang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan jatuh ke tanah di sepanjang tanaman merambat itu. Raja Kelelawar tulang-tulang terjebak. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi Lian Si tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia menembakkan 3 anak panah panjang ke dada Raja Kelelawar tulang-tulang. Pada saat yang sama, dia terus-menerus melepaskan 3 ki sejati pertahanan di depannya dan menebas kepala lawan dengan pedang Kansui. Jasad Lian Si datang belakangan namun tiba lebih dulu, dan pedang Kansui menebas wajah Raja Kelelawar penusuk tulang, lalu menembus kepalanya, membuat luka besar di dada dan perutnya. 3 anak panah panjang mengikutinya dari dekat, menembus tubuh Raja Kelelawar penusuk tulang dengan 3 suara pupu, dan anak panah darah menyemburkan pita-pita darah radial ke tanah di belakangnya. Lian Si membelah tubuh Raja Kelelawar tulang-tulang dengan begitu mudahnya, tetapi dia tidak merasa lega sama sekali meski dia berdiri di depannya. Tidak sesederhana itu, tapi ada apa? Lian Si merasakan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Dengan suara mendesis pelan, tubuh Raja Kelelawar penusuk tulang di depannya perlahan-lahan meratakan diri seperti kantung air yang tertusuk, berubah menjadi lapisan tipis. Lian Si merasakan hawa dingin di hatinya dan menggunakan pedang Kansui untuk mengambil daging di tanah. Seperti dugaannya, selain luka di bagian depan, di bagian belakang kulit juga terdapat luka sayatan yang cukup besar, seolah ada sesuatu yang meremas keluar dari tubuh Raja Kelelawar tulang-tulang dan memaksa lapisan kulit tersebut terbuka, lalu menyemburkan darah. Itu benar-benar lolos tepat di bawah mataku. Rambut Lian Si berdiri tegak. Ini adalah reaksi yang hanya akan terjadi pada bahaya yang sangat besar. Bayangan besar menutupi kepalanya. Lian Si mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dan tiba-tiba dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Ketika Sue Yurou dan murid-murid Sekte Tianling tiba, mereka terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Seekor kelelawar raksasa yang panjangnya setidaknya 4 meter tergantung diam di udara, dengan warna gelap pada sayapnya yang terbuka seakan menyerap semua cahaya api spiritual di sekitarnya dalam sekejap. Raja Kelelawar vampir itu naik dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 dari binatang spiritual yang sangat kuat. Meskipun saat ini ia tidak bergerak, aura yang dipancarkannya membuat orang yang melihatnya merasa putus asa. Melihat Sue Yurou dan yang lainnya kembali, Lian Si buru-buru berteriak, "Lari! Lari cepat!" Lian Si tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, Sue Yurou dan yang lainnya tahu apa yang harus dilakukan. Menggunakan kekuatan mereka untuk melawan kelelawar vampir tahap ke-9 ini seperti melempar telur ke batu. Melihat mangsa yang tidak jauh darinya mencoba berhamburan dan melarikan diri, cahaya merah darah yang aneh melintas di mata kecil kelelawar vampir itu. Saat ia hendak mengembangkan sayapnya dan mengejar Sue Yurou dan yang lainnya, ia tiba-tiba bertemu dengan sepasang mata, satu bermata merah dan satu bermata biru. Ada tatapan main-main di mata itu. Kelelawar vampir itu sedikit tercengang. Mengapa orang ini bisa tertawa ketika dia melihat bahwa dia telah maju ke tahap ke-9? Desir, 2 hembusan angin kencang bertiup dari belakang kelelawar vampir, dan binatang buas itu terkejut dan terkena hantaman keras oleh 2 tanaman merambat tebal yang diam-diam dipanggil Lian Si. Dengan suara keras, kelelawar vampir itu jatuh terguling ke tanah, menimbulkan awan debu kuning tanah yang menyesakkan. Sebelum ia dapat berdiri, beberapa tanaman merambat tumbuh dari tanah dan mengikat erat kelelawar vampir di dalamnya. Melihat serangan mendadak itu berhasil, Lian Si berbalik dan berlari. Dia tahu bahwa jika dia melawan kelelawar vampir secara langsung saat ini,
bahkan jika dia menang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Satu-satunya cara adalah bermain curang. Tempat ini hanya beberapa ratus mil jauhnya dari Tianlingmen. Kemunculan binatang roh tingkat 9 seharusnya sudah dirasakan oleh orang-orang tua di sekte itu. Lian Xi berpikir dalam hati sambil terbang cepat dengan pedangnya untuk mengejar. Sekarang kami hanya berharap Tianlingmen dapat mengirim murid tingkat tinggi untuk memperkuat kami lebih cepat. Tidak mungkin mengandalkan mereka saja. Melihat Lian Xi menyusul, Sue Yuro menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya di mana kelelawar vampir itu. Kita terjebak untuk sementara, tapi kurasa kita tidak akan terjebak lama sebelum Lian Xi selesai berbicara. Teriakan tajam yang bergema di antara awan datang dari belakangnya. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat bayangan hitam besar mengejar mereka dengan cepat, dan beberapa bilah darah berwarna merah tua sekecil cangkang mobil bersiul dan menebas ke arah mereka. Pedang darah itu melesat dengan kecepatan yang amat tinggi, namun karena saat dilancarkan, kelelawar vampir itu masih cukup jauh dari kerumunan, maka tidak mengenai satupun pengikut sekte Tianling. Tetapi beberapa pohon yang menjulang tinggi terpotong dan tumbang ke tanah dengan suara keras. Lian Xi merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia melihat bilah-bilah berdarah itu benar-benar telah membersihkan area datar di hutan. Tahap ke-9 memang luar biasa. Melihat kelelawar vampir yang marah itu berada kurang dari 1000 meter dari mereka, Lian Xi dengan tegas meminta Sue Yuro untuk memimpin para pengikut Tianlingmen turun dan menyelam ke dalam hutan lebat. Tidak ada tempat berlindung di dataran tinggi, jadi mudah bagi kelelawar vampir untuk menemukan belasan orang di sisi mereka. Akan sangat membantu jika mereka bisa masuk ke hutan lebat. Lian Xi meminta semua murid menahan napas, membuka mata jahat mereka dan menatap ke langit. Kelelawar vampir itu berlari ke puncak hutan dengan kecepatan tercepat. Kelompok pembudidaya orang pembawa sial yang masih ada di sana tadi menghilang dalam sekejap mata. Mereka pasti telah pergi ke hutan di bawah. Pada malam hari, langit tidak berawan, hanya bulan purnama yang memancarkan cahaya sejuknya di atas hutan. Kelelawar vampir itu menatap bulan, senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dan sayapnya mengembang dengan desiran. Dua bayangan hitam jatuh tanpa suara ke dalam hutan di bawah kakinya. Titik titik titik, titik titik titik. Jantung Lian Xi berdebar kencang. Kelelawar vampir itu tidak bergerak saat ini, dan tidak ada cara untuk menebak apa yang sedang dipikirkannya. Entah ia pergi mencarinya di tempat lain atau mendatangkan malapetaka di sini, ia membuat orang merasa lebih tenang daripada hanya berdiri di sana. Lian Xi memegang pedang Kansui di tangannya, membuka mata jahatnya, mengunci pandangannya pada kelelawar vampir, dan menunggu dengan tenang gerakannya. Sue Yuro mendekati Lian Xi. Ketenangannya dari awal hingga akhir memberikan Lian Xi perspektif baru tentang dirinya. Lian Xi, coba tebak apa yang akan terjadi, apakah kita akan bersembunyi di sini selamanya? Sue Yuro merendahkan suaranya dan mendekatkan mulutnya ke telinga Lian Xi dan berbisik. Napas lembab dan hangat menyemprot ke daun telinga Lian Xi, dan aroma samar itu menyegarkan. Lian Xi sempat termenung sejenak, lalu ia menenangkan pikirannya. Tunggu sebentar, aku tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Ngomong-ngomong, gadis kecil, apakah kau membawa batu pendengar angin? Pada saat ini, Lian Xi masih berpikir untuk menggunakan batu pendengar angin untuk merekam metode serangan kelelawar vampir ini, dan kemudian membawanya kembali untuk dipelajari dengan cermat. Pedang darah tadi begitu kuat, mampu meratakan area hutan yang luas dalam sekejap. Sayangnya, dia begitu sibuk memimpin pengikut Tianlingmen melarikan diri sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang. Sue Yuro tidak tahu mengapa Lian Xi ingin mendengarkan Feng Xi saat ini. Dia tertegun sejenak dan berkata, "Iya." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan satu dari tas kecil di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lian Xi. "Apakah menurutmu orang-orang di sekte kita akan sampai di sini sebelum fajar?" Lian Xi mengambil batu pendengar angin dan tiba-tiba tertawa. Hati Sue Yuro mencelos. Dia menoleh untuk melihat murid-murid yang gelisah di belakangnya dan menggigit bibir bawahnya pelan. Seharusnya itu mungkin. Binatang roh tingkat 9 sudah cukup untuk menyebabkan keseimbangan kekuatan alam dalam jarak 1000 mil. Paman Master dan yang lainnya pasti akan menyadarinya. Baiklah, itu bagus. Lian Xi mengangguk, kita tidak bisa menghadapinya secara langsung sekarang, jadi mari kita bersembunyi untuk sementara waktu. Hei, mengapa kau menatapku seperti itu? Aku tidak bisa menahan monster ini. Aku punya ibu berusia 8 tahun dan anak berusia 80 tahun di rumah. Seluruh keluarga bergantung padaku untuk mencari nafkah. Ucapan jenaka Lian Xi membuat hati Sue Yuro yang berat merasa sedikit lega. Suhu di hutan sangat rendah di malam hari, dan udara lembab dan dingin membuat para pengikut Tianlingmen merasa sangat tidak nyaman. Namun,
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani bergerak, karena kelelawar vampir itu tergantung di atas kepala mereka, dan 7 atau 8 bilah darah tergantung diam-diam di udara tanpa bergerak. Lian Xi sedang menatap kelelawar vampir itu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa gas merah di sekitarnya mulai berubah. Apa yang akan terjadi? Jantung Lian Xi tiba-tiba menegang. Kelelawar vampir itu melambaikan tangannya, dan bilah darah di sampingnya berputar dengan suara dengungan dan berguling ke arah hutan di dekatnya. Suara pohon yang ditebang dengan pisau terdengar tak henti-hentinya. Pohon-pohon besar yang harus dipeluk oleh 2 atau 3 orang itu tumbang ke tanah satu demi satu, mengguncang tanah. Lian Xi, apa yang harus kita lakukan? Sue Yurou berteriak keras di telinga Lian Xi. Suara pohon tumbang yang memekakkan telinga terdengar di mana-mana, dan hanya dengan cara inilah Lian Xi hampir tidak dapat mendengar suaranya. Lian Xi menyipitkan matanya dan melihat bahwa area serangan tempat kelelawar vampir mengayunkan bilah darah mereka semakin dekat ke sisinya. Cahaya keemasan bersinar dari telapak tangannya, dan busur dan anak panah besar yang terjerat dengan 7 naga muncul di tangannya lagi. Wus wus wus. 4 anak panah bersinar dengan cahaya keemasan dan melesat ke arah hutan di seberang. Sue Yurou mencoba mencari tahu maksud Lian Xi. Sebuah cahaya melintas di sudut matanya, dan dia melihat 2 anak panah saling bersendewa di udara. Lintasan terbang kedua anak panah itu juga berubah, dan mereka berbelok miring dan melesat ke arah punggung kelelawar vampir. Merasakan hasrat membasmi yang dahsyat datang dari belakang, kelelawar vampir itu menghindar ke samping dengan kecepatan yang sangat cepat di udara, dan 2 anak panah itu menembus bayangannya dan menghilang. Aduh, sungguh disayangkan. Sue Yurou dan sekelompok murid menghela napas penuh penyesalan. Lian Xi tidak menunjukkan penyesalan apapun. Dia meraih tangan Sue Yurou dan berteriak kepada semua orang, ayo pergi. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, 2 anak panah yang tersisa menyebabkan ledakan di hutan di seberang mereka. Mendengar ledakan itu, kelelawar vampir menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan bergegas ke sana dengan cepat. Jadi ini rencana untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Semua orang kemudian mengerti maksud Lian Xi dan bergegas mengikutinya. Lian Xi, kau benar-benar punya cara. Melihat kelelawar vampir itu memang bergerak ke arah yang berlawanan dengan yang lain, seorang murid berkata dengan gembira. Lian Xi menuangkan baskom berisi air dingin ke kepalanya tanpa ampun dengan kecepatan kelelawar itu, ia akan segera menyadari bahwa ia mengejar ke arah yang salah, dan kemudian mengejarnya kembali. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersembunyi dan mengganggu penglihatannya. Sambil berlari dengan kecepatan penuh, Lian Xi menembakkan beberapa anak panah panjang ke segala arah dari waktu ke waktu. Seperti yang dikatakan Lian Xi, kelelawar vampir itu segera menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap para pembudidaya itu. Dengan marah, ia memotong semua pohon di depannya menjadi beberapa bagian dengan bilah darahnya. Rasa dingin datang dari belakang Lian Xi. Lian Xi menoleh ke belakang dan melihat kelelawar vampir di langit berlari ke arah orang-orangnya berlari. Pedang berdarah di tangan mereka jatuh seperti tetesan air hujan, menebang semua hutan dimanapun mereka lewat. Berdengung, bilah darah yang berputar menusuk tanah kurang dari 3 meter dari Lian Xi, dan darah di atasnya membentuk kabut darah yang aneh. Kelelawar vampir itu jelas menemukan jejak Lian Xi dan kelompoknya. Pedang darah di tangan mereka jatuh satu demi satu, dan tim yang terdiri lebih dari selusin orang itu pun dengan cepat bubar. Lian Xi melihat sekeliling dan melihat bahwa para murid Sekte Tianling hanya bayangan yang berlarian di kegelapan. Namun, karena dia memegang tangan Sue Yurou sepanjang waktu, dia tidak terpisah. Pedang berdarah itu terus menebang, dan sebagian besar pohon di sekitar Lian Xi ditebang, memperlihatkan tunggul-tunggul halus yang patah. Tanahnya penuh lubang, dengan tanda-tanda kedalaman yang bervariasi, seolah-olah telah dibajak. Terdengar suara gemuruh di telinganya. Melihat para murid Sekte Tianling berlarian ke segala arah, kebencian yang kuat tiba-tiba menyergap dada Lian Xi. Sue Yurou tiba-tiba merasakan tangan Lian Xi menjadi panas dan kaku. Dia mendongak dengan cepat dan melihat niat membasmi di mata Lian Xi. Lian Xi, kita tidak bisa berhadapan langsung dengannya sekarang. Sue Yurou ingin sekali menepis gagasan Lian Xi. Dia telah melihat kekuatan yang ditunjukkan Lian Xi saat dia melawan Si Fang, tetapi binatang roh tingkat ke-9 ini begitu kuat sehingga hasilnya bisa ditebak tanpa harus bertarung. Bahkan jika dia membasmi pihak lain, Lian Xi mungkin tidak akan jauh lebih baik. Hati Lian Xi dipenuhi dengan kebencian saat ini, dengan urat-urat perak bersinar di matanya. Dia tidak akan mendengarkan nasihat Sue Yurou. Tepat saat Lian Xi hendak melepaskan diri dari tangan Sue Yurou dan bertarung dengan kelelawar vampir itu, sebuah bayangan tiba-tiba melambai ke arahnya dan berteriak,
saudara-saudari, cepatlah kemari, aku menemukan sebuah gua tempat kita bisa bersembunyi. Mendengar suara itu, Lian Xi dan Sue Yurou menoleh untuk melihat. Karena keadaan di sekitarnya terlalu kacau, aku tidak bisa melihat siapa yang berbicara saat ini. Yang bisa kulihat hanyalah bayangan hitam. Tetapi orang yang mampu berbicara padaku saat ini dan memanggilku seperti itu pastilah seorang murid Sekte Tianling. Sue Yurou meraih tangan Lian Xi tanpa ragu dan berlari menuju bayangan itu. Bayangan itu berhenti berbicara dan memimpin jalan di depan, selalu menjaga jarak dari Lian Xi dan Sue Yurou. Setelah berjalan beberapa saat, Sue Yurou menyadari bahwa dia telah keluar dari jangkauan serangan kelelawar vampir. Suara gemuruh itu semakin menjauh, tetapi bayangan di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jadi dia menarik napas dan bertanya, "Adik junior, apakah kamu belum sampai?" Bayangan itu bergerak, seakan mendengar pertanyaan Sue Yurou, lalu menjawab, "Kakak, adik, gua ada di depan, ikut aku." Sue Yurou hendak mengikutinya ketika Lian Xi tiba-tiba menangkapnya. "Kenapa kamu tidak pergi?" Sue Yurou menatap Lian Xi dengan bingung, dan merasa bahwa permusuhan yang baru saja dilepaskan Lian Xi telah sepenuhnya menghilang. Lian Xi menyipitkan matanya sedikit, dan ada cahaya suci di celah antara kedua matanya. "Adik laki-laki di depan, murid paman yang mana kamu?" Sosok itu tidak menjawab pertanyaan Lian Xi, tetapi terus berteriak, "Kakak, adik, ada gua di depan, cepatlah ikuti kami." Sue Yurou juga merasakan ada sesuatu yang salah. Sosok itu tidak pernah melihat wajahnya, dan yang diucapkannya hanyalah beberapa kata ini. Hembusan angin dingin bertiup, dan Sue Yurou merasakan hawa dingin di punggungnya, dan rambutnya berdiri tegak. "Kau tidak akan menjawab?" Mulut Lian Xi sedikit melengkung, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia berbisik dengan marah, "Mati saja." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan menebasnya kembali, mengalirkan aliran energi sejati ke tanah. Dalam sekejap mata, pepohonan di sekitar bayangan hitam itu tumbuh liar, langsung membungkus bayangan hitam itu. Lian Xi menarik Sue Yurou dan mempercepat langkah mereka untuk bergegas. Yang tersisa hanyalah cabang-cabang yang kusut dan bayangan hitam itu tidak terlihat dimanapun. Hanya terdengar suara lembut dari hutan gelap di kejauhan, kakak senior, cepatlah menyusul," yang terdengar di telinga Sue Yurou. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya ke arah Lian Xi. "Lian Xi, apa itu?" Sue Yurou melihat sekelilingnya dengan gugup. Lian Xi menjawab dengan sederhana, "Saya tidak tahu." Saat ini, keduanya sudah jauh dari kelelawar vampir. Ada bayangan pepohonan di sekeliling mereka, dan tampaknya ada binatang buas yang bersembunyi di dalamnya yang akan memangsa manusia secara selektif. Hembusan angin dingin bertiup, seolah-olah seseorang sedang merintih di kedalaman hutan. Sue Yurou merasakan bulu kuduknya merinding. Meskipun dia adalah murid tingkat tinggi dari Sekte Tianling, dia tetaplah seorang gadis, jadi dia pasti sedikit takut saat ini. Lian Xi merasa lucu bahwa dia jelas-jelas takut tetapi berpura-pura tenang di permukaan. Sue Yurou melihat ekspresi Lian Xi, dia merasa bersalah dan berkata dengan keras, "Kamu, apa yang kamu tertawakan?" "Aku tidak menertawakan apapun. Aku hanya tiba-tiba teringat sebuah cerita terkenal tentang seorang janda di desa pegunungan." Ekspresi Lian Xi sangat aneh. Melihat ekspresinya, Sue Yurou mungkin bisa menebak apa yang ingin dia katakan, dan buru-buru memotongnya, "Jangan katakan itu." Jarang melihat gadis ini gugup, senyum Lian Xi menjadi lebih intens legenda. "Kau, jangan katakan itu." Sue Yurou menghentakkan kakinya dengan panik. Lian Xi hendak menggodanya karena bersikap malu-malu, tetapi tiba-tiba dia merasa kakinya kosong dan dia mengejarnya langsung ke bawah, dengan hanya dua kata yang tersisa di benaknya, "Bodoh amat John." Sue Yurou terkejut dan berteriak, lalu terjatuh bersama Lian Xi. Bau tanaman busuk di udara langsung menusuk hidung Lian Xi. Ia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih sesuatu di samping, tetapi gelap gulita dan ia tidak tahu di mana ia terjatuh. Lian Xi bertanya-tanya mengapa gua itu masih tak berdasar ketika dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan kemudian sejumlah besar air dingin mengalir ke telinga, hidung, dan mulutnya. Ini bukan pertama kalinya Lian Xi mengalami perasaan ini. Tanpa sadar, dia menahan napas dan menutup mulutnya, lalu mengulurkan tangan untuk meraih pinggang Sue Yurou yang jatuh tepat di belakangnya. Sue Yurou kehilangan ketenangannya karena panik. Merasakan lengan kuat Lian Xi, dia memeluk leher Lian Xi erat-erat dan menolak melepaskannya. Merasa dadanya diremas erat oleh dua benjolan merah muda, Liang merasa segar tak terlukiskan. Sue Yurou sangat gugup hingga mulutnya sedikit terbuka. Dia bersandar di wajah Lian Xi dan bernapas dengan berat.
Semburan udara manis dan harum berhembus ke wajahnya, dan Lianxi tidak bisa menahan perasaan gembira. Sosok gadis ini lebih baik dari yang kau lihat. Meskipun dia berada di air dingin, Lianxi tidak dapat menahan diri untuk tidak memanfaatkan kekacauan itu untuk mengulurkan tangan dan menyentuh pinggang Sue Yu yang lembut dan ramping. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Jika kau tidak memanfaatkannya, kau orang menyebalkan. Walaupun ada selapis kain di antara mereka, Lianxi masih bisa merasakan kehalusan kulit gadis itu, seolah-olah ia sedang menyentuh selembar sutra halus, membuatnya enggan melepaskannya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya jika aku bisa memeluk gadis kecil ini seperti ini setiap hari. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Lianxi, dan dia terkejut. Aku benar-benar memiliki pikiran seperti itu di saat kritis ini. Aku benar-benar alami. Lianxi, kita di mana? Suara Sue Yurou membawa Tuan Liang kembali ke dunia nyata dari mimpinya. Setelah mendengar kata-kata Sue Yurou, Lianxi teringat situasi mereka. Dia mengangkat pedang Kansui tinggi ke udara, dan api yang diredakan oleh kalajengking racun api merah meledak keluar, menerangi area luas di sekitarnya dengan warna merah terang. Kurang dari 1 kaki di atas kepala Lianxi terdapat berbagai macam stalaktit tajam, yang membuat Lianxi merasakan sakit pada giginya. Kalau saja aku mengangkat kepalaku lebih tinggi sedikit tadi, aku pasti sudah tertusuk belasan lubang dan berdarah. Baik dia maupun Sue Yurou berendam di air dingin yang membeku. Itu tampak seperti sungai bawah tanah yang tidak terlalu lebar, dan tepiannya tidak jauh. Rambut basah Sue Yurou menempel di dahinya, wajahnya pucat, lengannya melingkari leher Lianxi seperti ular kecil, dan seluruh tubuhnya gemetar. Merasakan bahwa selain 2 benjolan merah muda di dadanya, ada juga 2 tonjolan yang perlahan menggeseknya, Lianxi menghembuskan napas busuk dan mengumpat dalam hatinya bagaimana mungkin kamu masih memiliki pikiran kotor saat ini. Setelah menenangkan dirinya, Lianxi memeluk Sue Yurou dan berenang ke pantai. Tanahnya agak lembab, dan lingkungannya luas. Tak jauh dari situ, ada stalaktit dengan bentuk aneh. Lianxi mengangkat pedang Kansui dan melihat sekeliling, lalu mengangguk dan berkata, "Kakak senior, sepertinya kita telah terhanyut ke dalam gua bawah tanah oleh sungai bawah tanah." Lianxi melihat ke arah yang ditujunya. Bentuknya agak menyerupai mulut vas, dan di tempat dia berada sekarang adalah badan vas, yang jauh lebih lebar daripada mulutnya. Luas gua tersebut diperkirakan sekitar 100 meter persegi, tetapi Lianxi tidak mengamatinya dengan cermat. Kakak senior, Lianxi tiba-tiba menyadari bahwa gadis kecil itu tampak terdiam setelah sampai di darat. Meskipun dia selalu berselisih pendapat dengan Sue Yurou, Lianxi masih benar-benar khawatir saat ini dan segera menoleh untuk melihat Sue Yurou. Kakak senior, kamu Lianxi hanya merasakan suara dengungan di kepalanya, dan 2 arus hangat perlahan mengalir di rongga hidungnya. Sue Yurou menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya, merasa malu dan marah. Kamu, apa yang kamu lihat? Berbaliklah. Karena pakaiannya basah oleh air sungai, kain tipis itu kini menempel di tubuh Sue Yurou, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Bahunya yang bulat, payudaranya yang bergetar di dadanya, pinggangnya yang ramping sehingga tampak mustahil untuk dipegang dengan 1 tangan, dan 2 kakinya yang panjang, kencang, dan lurus. Setiap orang normal akan berdebar-debar ketika melihat Sue Yurou yang pemalu saat ini. Pikiran Lianxi menjadi kosong. Ketika dia mendengar suara Sue Yurou, dia tanpa sadar berkata, "Baiklah." Meskipun dia mengatakan ini, tatapannya tidak bergerak sama sekali. Dia menatap Sue Yurou dengan mata terbuka lebar. "Kau tak tahu malu." Wajah Sue Yurou memerah dan darah menetes keluar, dia berteriak, "Jika kau tidak menutup matamu, aku akan membasmimu." Kata-kata yang familiar ini tiba-tiba membawa Lianxi kembali ke dunia nyata. Setelah menatapnya dengan enggan lagi, Lianxi berbalik. Melihat Lianxi membelakanginya, namun teringat kembali tatapan penuh nafsunya yang tak tersamarkan tadi, Sue Yurou merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas dan ia berharap bisa memisahkan lubang di tanah dan membenamkan wajahnya di dalamnya. Pakaian basah menempel di tubuhnya dan dia merasa sangat tidak nyaman. Sue Yurou duduk bersila di tanah dan berbisik, "Jangan bergerak sampai aku menyuruhmu berbalik. Jika kau berani menoleh lagi, aku akan mencungkil matamu, membasmimu, lalu basmi diri." Tampaknya dia tidak bercanda. Lianxi tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan lehernya dan bergumam pelan, "Apa masalahnya paling-paling, aku akan membiarkanmu melihatnya nanti." Sue Yurou pura-pura tidak mendengarnya. Dia mengangkat kekuatan batinnya dari dantiannya dan berputar-putar di sekujur tubuhnya. Perasaan hangat segera memenuhi tubuhnya, dan asap putih samar mulai mengepul dari pakaiannya. Lianxi tidak bersenang-senang.
Karena diancam oleh gadis kecil itu, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Air di pakaiannya menetes ke tanah, membentuk genangan air kecil. Suhu di dalam gua sudah rendah, dan angin dingin yang lembab bertiup begitu kencang sehingga wajah dan tubuh Lian Xi sedikit membiru. Sue Yurou khawatir Lian Xi tidak akan mendengarkannya dan berbalik untuk mengintip, jadi dia tidak bisa terlalu berkonsentrasi saat melatih energinya. Dia membuka matanya dari waktu ke waktu untuk memperhatikan Lian Xi, jadi energi di tubuhnya bersirkulasi sangat lambat. Saat semua pakaiannya telah kering, Lian Xi merasa seperti akan dibekukan menjadi es loli. Lian Xi, kamu bisa berbalik sekarang. Sue Yurou mengikat rambutnya di belakang kepalanya dan berkata kepada Lian Xi. Akhirnya kau sembuh juga, orang tua. Aku hampir mati kedinginan. Lian Xi berbalik dengan dua hidung panjang yang meler, menggosok lengannya dengan putus asa. Tanpa instruksi Sue Yurou, dia segera duduk bersila dan berlatih energi internal agar tetap hangat. Kekuatannya yang sebenarnya sangat kuat dan mengalir melalui an-an dalamnya melalui aliran pasang surut. Efisiensinya lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada Sue Yurou. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua pakaiannya kering dan kulitnya kembali normal. Sue Yurou melihat semuanya, dan meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Hal pertama yang dilakukan Lian Xi setelah dia sadar adalah melotot marah ke arah Sue Yurou. Apa yang kau inginkan, dasar jalang kecil, kau ingin membekukanku sampai mati. Sue Yurou awalnya merasa sedikit bersalah karena telah membuat Lian Xi menderita, tetapi ketika dia melihat Lian Xi menyalahkannya, emosinya yang keras kepala tiba-tiba muncul, dan dia cemberut dan berkata, kamu seorang pria. Pada saat ini, rambutnya yang panjang diikat menjadi ekor kuda yang rapi, memperlihatkan wajahnya yang lembut dan cantik. Ketika dia marah, matanya penuh air mata dan wajahnya memerah, yang membuat Lian Xi tercengang. Wah, gadis ini sangat cantik bahkan saat sedang marah. Aku jadi bertanya-tanya apakah bunga ini akan tertusuk oleh kotoran sapi di masa mendatang. Lian Xi tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Namun, meskipun dia mendesah, Lian Xi menolak untuk mengaku kalah. Pria memangnya kenapa kalau kita pria, apa menurutmu mudah bagi kita untuk menjadi pria-pria harus tampan, menghasilkan uang, dan membujuk orang. Mereka harus bersikap lembut di siang hari dan bersikap seperti binatang buas di malam hari. Tidak mudah untuk tidak memiliki semua ini. Tidak mudah untuk mengibarkan bendera merah di rumah dan mengibarkan bendera warna-warni di luar. Aku mendengarkan logikanya yang bengkok, setiap kata-katanya penuh kemarahan, tetapi aku tidak dapat membantahnya. Sue Yurou merasa bahwa orang jahat ini hanyalah sehelai kapas. Dia mencoba memukulnya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berdaya. Kamu, Sue Yurou berkata, kamu cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku seorang wanita, dan aku terluka. Bisakah kamu memberitahuku untuk tidak melakukannya terlebih dahulu? Lagi pula, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Jadi, kamu juga tahu bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Lian Xi menatapnya dengan mata menyipit. Tadi, saat kita berada di sungai, aku tidak tahu siapa yang memelukku erat-erat dan menolak melepaskanku. Leherku hampir terpelintir. Mengikuti tangan Lian Xi dan melihat ke arah sungai bawah tanah yang mengalir deras, Sue Yurou teringat adegan saat dia memeluk erat pria jahat ini. Wajahnya tiba-tiba ditutupi selembar kain merah. Situasinya mendesak saat itu, dan saya sedikit terluka, jadi. Melihat gadis itu sama sekali tidak terlihat terluka, Lian Xi mendengus. Kalau begitu, haruskah aku berkata kepada pendonor wanita itu, aku adalah seorang biksu miskin dengan kultivasi yang dangkal dan tidak dapat mengobati hanya dengan pakaian. Apakah itu sebuah pelanggaran? Melihat Lian Xi menatapnya dari atas ke bawah dengan mata yang tidak tertutup, seolah-olah sedang merobek pakaiannya, Sue Yurou merasa tidak nyaman. Dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya, jadi dia hanya bersenandung untuk bertahan. Dia benar-benar berkata ya tadi. Mungkinkah gadis ini adalah tipe yang dingin di luar tetapi hangat di dalam? Lian Xi berpikir dengan rasa ingin tahu sambil membuka matanya lebar-lebar. Melihat Lian Xi masih menatapnya, Sue Yurou tidak lagi punya tenaga untuk berdebat dengannya. Jangan bicarakan ini dulu, mari kita lihat bagaimana kita bisa keluar dulu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan rekan-rekan magangku. Saat berbicara tentang teman-teman sekelasnya yang tersesat dalam kekacauan, Lian Xi dan Sue Yurou menunjukkan kekhawatiran yang mendalam di wajah mereka. Awalnya aku berpikir bahwa membasmi kelelawar vampir akan menjadi ujian lain bagi murid-murid baru, tapi aku tidak menyangka akhirnya akan jadi seperti ini. Siapakah yang menyangka bahwa kelelawar vampir itu sebenarnya adalah Raja Kelelawar Berduri yang telah mencapai tingkat ke-8? Siapakah yang menyangka bahwa Raja Bonebat ternyata bukan hanya 1, melainkan 2?
Siapa sangka salah satu raja kelelawar tulang-tulang benar-benar maju ke alam ke-9 dengan melahap saripati dan darah rekan-rekannya, menjadi eksistensi yang sangat menakutkan. Berpikir tentang Sue Yurou yang menyeretnya pergi sebelumnya, Lian Xi menjadi sedikit marah. Mengapa kamu tidak membiarkanku membasmi binatang buas itu saat itu? Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat membasminya dengan seluruh kekuatanku. Tuan Liang adalah orang yang tangguh. Jika dia diprovokasi, dia akan menjadi orang yang tidak takut dan kejam. Sebelum dia meninggal, dia bahkan mungkin akan membiarkan energi sejati selama 10.000 tahun dalam tubuhnya mengalir keluar dan menghancurkan kelelawar vampir itu sampai mati. Sue Yurou tidak tahu bahwa Lian Xi memiliki begitu banyak rahasia. Dia hanya tahu bahwa Lian Xi lebih kuat daripada murid biasa karena keberuntungan, jadi dia berkata, saat itu, kelelawar vampir sedang berada di puncaknya. Kami tidak punya pilihan selain mundur. Kamu tidak perlu mengambil risiko. Hal yang paling benar untuk dilakukan adalah bersabar dan menunggu dukungan dari Paman Master dan yang lainnya. Perkataan Sue Yurou sama dengan pikiran Lian Xi saat itu. Namun Lian Xi masih saja berang karena ia tak mampu memberikan perlawanan yang baik terhadap kelelawar vampir yang sombong itu saat ia diprovokasi. Sekalipun Anda tidak dapat membasminya, mematahkan salah satu lengannya atau merobek salah satu sayapnya akan lebih baik. Memikirkan bilah-bilah darah yang berterbangan di sekitar, Lian Xi mendengus keras. Jika kau bisa bertahan sebentar, langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Jika kau mundur selangkah, kau akan bersumpah untuk mencintainya. Aku tidak berencana untuk menjalin hubungan apapun dengan binatang buas itu. Bagiku, melangkah maju adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan aku akan bahagia selamanya. 160.